Pagi itu perubahan kecilnya hampir tidak terlihat kalau orang tidak tinggal cukup lama di rumah itu. Sebuah map plastik bening diletakkan tidak di laci bufet ruang tengah seperti biasanya, melainkan di atas lemari pendek dekat jendela, di bawah pot berisi lidah mertua yang daunnya mulai menguning di ujung. Bagi orang lain itu tidak berarti apa-apa. Bagi Ratri, yang selama 6 tahun terakhir datang ke rumah orang tuanya hampir setiap Sabtu, perubahan tempat sebuah map bisa terasa seperti seseorang memindahkan letak pintu dalam rumah yang sama. Ia melihatnya ketika baru saja meletakkan tas kain berisi jeruk, gula rendah kalori, dan sebungkus kopi tanpa kafein yang dibelinya khusus untuk bapaknya. Meskipun bapaknya diam-diam masih minum kopi hitam biasa kalau sedang keluar, ia tidak langsung bertanya. Ia juga tidak langsung menyentuh map itu. Di rumah keluarganya, banyak hal bergerak sedikit-sedikit, sebelum akhirnya orang menyadari bahwa yang berubah bukan hanya letak benda, melainkan cara orang saling memandang. Dari dapur terdengar suara ibunya mengaduk sayur lodeh, sendok kayu mengetuk pinggiran panci dengan ritme yang sudah ia hafal sejak kecil. Di teras samping, sandal karet milik kakaknya, Yuda, tersusun miring, satu menghadap luar, satu menghadap dalam, seperti orang yang datang terburu-buru lalu lupa membetulkan jejaknya sendiri. Ratri menoleh ke jam dinding. Baru pukul 9 lewat sedikit, Yuda biasanya datang siang, sesudah menjemput anak-anaknya les menggambar atau menurunkan istrinya ke salon. Pagi itu ia sudah di sini. Hal-hal kecil seperti itu tidak seharusnya membuat dada Ratri menegang, tetapi tubuh sering tahu lebih dulu daripada pikiran. "Kamu datang juga," kata ibunya dari dapur, tidak keras, tidak ramah, suara yang lebih mirip pengakuan terhadap fakta daripada sambutan. "Iya, Bu, Bapak di kamar depan. Dari tadi nanya jam berapa kamu sampai." Ratri mengangguk, meski ibunya tidak melihat. Ia berjalan pelan melewati ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan acara musik pagi dengan penyanyi yang bibirnya bergerak lebar di bawah lampu warna-warni. Di sofa, Yuda duduk menyandar sambil menatap ponsel. Kemejanya rapi, terlalu rapi untuk orang yang hanya mampir ke rumah orang tua. Di sampingnya ada istrinya, Mira, dengan jilbab warna mocha dan tas tangan besar yang tetap diletakkan di pangkuan, seolah-olah ia tidak berniat tinggal lama atau seolah-olah ia belum sungguh-sungguh merasa boleh meletakkan apapun di rumah itu. Mira mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Yuda menoleh sekilas, lalu mematikan layar ponsel. "Tumben pagi," kata Ratri. "Iya, sekalian lewat," jawab Yuda. Jawaban itu terlalu ringan, dan karena terlalu ringan justru terdengar disiapkan. Ratri tidak menanggapi. Mereka bukan keluarga yang terbiasa memeriksa satu sama lain dengan pertanyaan langsung. Ketegangan di rumah mereka jarang lahir dari kalimat keras, lebih sering dari kalimat pendek yang dibiarkan mengambang. Ia melangkah ke kamar depan. Bapaknya duduk di tepi ranjang, mengenakan kaos oblong putih dan sarung kotak-kotak biru. Kacamata bacanya turun sedikit di hidung, dan di tangannya ada koran lama yang sepertinya tidak dibaca sungguh-sungguh. "Sudah datang," kata bapaknya. "Sudah, Pak." Ratri mendekat, mencium tangannya. Kulit tangan bapaknya tetap hangat, tetapi punggung tangannya makin tipis, urat-urat birunya tampak jelas. Bapaknya menatapnya agak lama, seperti ingin memastikan sesuatu dari wajah anak perempuannya sendiri. "Macet? Enggak terlalu." "Naik motor?" "Iya." Bapaknya mengangguk. Seringkali pembicaraan mereka berhenti di situ dan itu cukup. Tapi pagi itu ia berkata lagi, "Nanti habis makan, jangan pulang cepat." Kalimat sederhana itu membuat Ratri menoleh sedikit. Bapaknya bukan orang yang suka menahan orang tinggal lebih lama. Ia justru biasanya khawatir kalau anak-anaknya terlalu lama di rumah dan pulang kemalaman. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Suara dibuat biasa. Ada yang mau dibicarakan. Bapaknya menurunkan mata ke koran, seolah kalimat tadi terlalu jelas dan ia menyesal telah mengucapkannya tanpa bungkus. "Soal apa?" "Nanti saja." Di rumah ini, nanti saja sering berarti orang yang bicara sedang mengumpulkan tenaga untuk sesuatu yang tidak ingin ia katakan di depan pintu. Ratri duduk sebentar di kursi plastik dekat lemari. Bau minyak kayu putih samar menempel di kamar, bercampur bau kertas tua dan bedak sehabis mandi. Ia ingin bertanya apakah map plastik di luar ada hubungannya dengan yang mau dibicarakan, tetapi ia menahan diri. Dari ruang tengah terdengar Mira tertawa kecil, terlalu cepat padam,
Seperti orang yang sadar, ia tertawa pada tempat yang salah. Ketika Ratri keluar lagi, map itu masih di tempatnya. Sekilas ia bisa melihat ujung kertas bermeterai di dalamnya, juga fotokopi sertifikat dengan stempel notaris yang memudar di pojok. Ia menoleh ke dapur. Ibunya sedang memotong tempe, punggungnya lurus, gerak tangannya tenang. Perempuan itu bisa membuat ketenangan tampak seperti sifat, padahal Ratri tahu sejak lama bahwa bagi ibunya ketenangan lebih sering merupakan keputusan yang diambil tiap beberapa menit sekali. "Bu, itu map kenapa di situ?" tanyanya akhirnya, seolah ia bertanya soal hal kecil. Ibunya tidak langsung menjawab. Pisau berhenti di atas talenan sesaat, lalu lanjut lagi. "Biar gampang diambil." "Sama siapa?" "Ya sama bapakmu." "Sama siapa lagi?" Nada itu tidak tajam, tapi cukup untuk menutup jalan pertanyaan berikutnya. Ratri mengambil piring-piring dari rak dan mulai menata meja makan. Ia tahu kapan harus membantu tanpa membuat ibunya merasa dibantu. Ia juga tahu bahwa pada hari-hari tertentu ibunya lebih suka tidak ditanya karena pertanyaan, bahkan yang lunak sekalipun, bisa terdengar seperti penilaian. Saat meletakkan sendok, ia menangkap pembicaraan samar dari ruang tengah. Yuda bicara pelan, nada suaranya turun naik dengan kehati-hatian orang yang berusaha terdengar tidak memaksa. Mira sesekali menimpali dengan suara lebih lembut lagi, hampir seperti bisikan. Ratri tidak bisa mendengar kata-katanya, tetapi cukup untuk merasakan adanya susunan kalimat yang sudah beberapa kali mereka latih. Perasaan itu datang dan pergi begitu cepat sehingga ia sempat merasa berlebihan. Selama ini ia memang kerap menuduh dirinya terlalu peka terhadap pergeseran kecil di rumah ini, seolah kepekaan itu bentuk kesetiaan. Kadang-kadang ia bertanya diam-diam apakah kesetiaan hanya nama yang lebih terhormat untuk ketidakmampuan melepaskan diri. Setelah semua siap, mereka makan bersama. Bapaknya keluar dari kamar dengan langkah hati-hati. Duduk di kursi ujung meja yang selalu menjadi tempatnya tanpa pernah disepakati. Ibu mengambil nasi untuk semua orang, kebiasaan lama yang tak pernah diperdebatkan karena terlalu melekat pada gambaran tentang keluarga itu sendiri. Yuda makan lebih cepat dari biasanya, lalu memperlambat ketika sadar semua orang masih setengah piring. Mira memuji sayur lodeh. Ibu mengangguk tanpa tersenyum. Ratri makan perlahan, lebih banyak mendengar bunyi sendok dan gelas daripada isi percakapan. Pembicaraan mereka melompat dari harga cabai ke tetangga yang anaknya lolos CPNS, ke atap belakang yang harus diperbaiki sebelum musim hujan. Semuanya terasa seperti orang-orang yang sibuk menata permukaan air agar dasar yang keruh tidak terlihat. Justru karena pembicaraan itu begitu biasa, Ratri semakin yakin ada sesuatu yang menunggu sesudahnya. Ia mencuri pandang ke bapaknya. Lelaki itu makan seperti orang yang pikirannya berada di tempat lain, nasi didorong ke satu sisi piring, lauk disentuh sedikit-sedikit, air minum dihabiskan lebih cepat dari makanan. Seusai makan, Yuda berdiri lebih dulu dan menawarkan membereskan meja, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Ibunya menolak dengan cepat. "Biar Ratri saja." Tidak ada yang menatap siapa-siapa setelah itu. Ratri membawa piring ke dapur sambil merasakan kalimat ibunya tadi menempel di punggung seperti tangan yang mendorong pelan. Ketika ia kembali ke ruang tengah, bapaknya sudah duduk di kursi kayu dekat jendela, map plastik bening itu kini di pangkuannya. Cahaya dari selatirai mengenai permukaan map sehingga kertas-kertas di dalam tampak lebih jelas, salinan sertifikat rumah, fotokopi KTP, mungkin surat kuasa, mungkin juga bukan. Yuda duduk di depan bapaknya, Mira duduk sedikit ke samping, ibu tetap berdiri di dekat pintu dapur, mengeringkan tangan dengan ujung kerudung, kebiasaan yang selalu membuat Ratri ingin menegur tapi tak pernah jadi. "Sini duduk," kata bapaknya pada Ratri. Ia duduk di ujung sofa. Tidak ada yang memulai selama beberapa detik. Bunyi kipas angin tua mengisi ruang dengan desingan monoton yang anehnya justru membuat diam mereka terasa lebih padat. Bapaknya membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu menyusunnya kembali seperti orang yang perlu menunda 1 menit lagi sebelum bicara. "Begini," katanya akhirnya. "Ini soal rumah dan tanah belakang." Ia berhenti, menggeser kacamata. "Bapak cuma mau semua jelas dari sekarang." Kalimat itu terdengar masuk akal, hampir bijak, dan justru karena itu menimbulkan rasa tidak nyaman di perut Ratri. Hal-hal yang paling membuat orang terluka di keluarganya sering dibuka dengan alasan agar semuanya baik-baik saja. Yuda membersihkan tenggorokan. "Sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin pengin dibicarakan, Pak, cuma nunggu pas kita kumpul lengkap."
Ratri menoleh sebentar. Lengkap. Seolah keluarganya hanya terdiri dari yang ada di ruangan ini. Adik bungsu mereka, Farid, bekerja di Balikpapan, dan hampir 2 tahun belakangan jarang pulang. Dalam urusan tertentu, ketiadaan Farid memang sering diperlakukan seperti bentuk penyerahan hak secara diam-diam. Bapaknya melanjutkan, lebih pelan, tanah samping sama rumah ini kan satu sertifikat, dari dulu belum dipecah. Bapak sama ibu pikir, sebelum nanti repot, ada baiknya diatur. Ratri menunggu ada kata bersama-sama, atau adil, atau paling tidak dibicarakan dulu. Tapi yang datang lebih dulu justru suara Yuda, hati-hati tetapi terlalu siap. Maksud Bapak, kalau bagian rumah tetap ditempati Bapak Ibu, yang samping mungkin bisa mulai diurus atas nama satu orang dulu. Biar gampang kalau mau dipakai jaminan renovasi atau apa. Satu orang? Tanya Ratri, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Yuda menoleh, senyum kecil menempel sebentar di bibirnya, senyum yang biasa ia pakai ketika merasa sesuatu seharusnya mudah dipahami. Ya biar administrasinya enggak ribet. Kan selama ini yang paling sering urus-urus juga aku. Ratri tidak langsung menjawab. Ada bagian dalam dirinya yang ingin tertawa kecil karena kalimat itu terasa begitu khas kakaknya, bukan klaim yang terang-terangan, melainkan pernyataan yang disusun agar tampak hanya menggambarkan kenyataan. Memang Yuda yang sering mengantar bapak ke bank, ke kantor kelurahan, ke notaris kalau ada berkas yang perlu dilegalisasi, ia tinggal paling dekat. Ia laki-laki tertua. Ia punya 2 anak, semua itu fakta. Tetapi fakta bisa berubah bentuk ketika dikumpulkan dengan urutan tertentu. Atas nama siapa? Tanya Ratri. Kali ini bapaknya yang menjawab, meski mata beliau tidak sepenuhnya terangkat. Ya Yuda dulu. Ibu di dekat pintu dapur bergerak sedikit. Cukup untuk menunjukkan ia mendengar napasnya sendiri. Mira menunduk. Ratri merasakan sesuatu yang tidak langsung bisa ia beri nama. Bukan kaget, karena sejak melihat map itu ia sudah menduga arah pembicaraan tidak akan baik. Bukan marah juga, setidaknya belum. Lebih seperti rasa kehilangan terhadap sesuatu yang belum tentu pernah ia miliki. Tetapi selama ini ia kira masih mungkin dipertahankan. Cara keluarga mereka membiarkan hal-hal besar tetap belum diputuskan. Selama belum diputuskan, masih ada ruang untuk membayangkan keadilan datang dalam bentuk yang lain. Dulu itu sampai kapan, Pak? Tanyanya. Ia menatap bapaknya, bukan Yuda. Maksudnya? Kalau atas nama Mas Yuda dulu, nanti dibalik lagi bagaimana? Pakai surat apa? Kesepakatannya gimana? Yuda menyandarkan punggung. Loh, Rat, kita ngomong keluarga, bukan orang lain. Kalimat itu meluncur halus, tapi Ratri langsung merasa pipinya panas. Justru karena keluarga, katanya, tetap pelan. Kalau cuma omongan, nanti yang diingat beda-beda. Bapaknya menaruh kertas di meja, bukan berarti yang lain enggak dapat. Aku enggak bilang begitu, Pak. Terus? Ratri menatap kertas-kertas itu, stempel, tanda tangan, kolom-kolom kosong yang menunggu diisi. Ia ingat rumah itu ketika masih setengah tembok, setengah papan. Ingat ibunya menjemur baju di halaman belakang yang dulu masih tanah merah. Ingat bapaknya pulang malam dengan sepatu penuh debu setelah mengawasi tukang di proyek orang lain, lalu tetap memeriksa adukan semen di pondasi rumah sendiri. Ia tahu betul rumah itu bukan romantika keluarga sederhana yang utuh. Rumah itu dibangun dengan pinjaman koperasi, dengan gelang emas ibunya yang dijual diam-diam, dengan adu mulut bertahun-tahun tentang genteng atau keramik, dengan penghematan yang membuat masa kecil mereka terasa seperti daftar larangan. Tetapi justru karena itu, bagi Ratri rumah itu tidak pernah hanya bernilai uang. Ia menyimpan bentuk-bentuk pengorbanan yang tidak pernah selesai dibicarakan. Kalau memang mau diatur dari sekarang, katanya lagi, lebih hati-hati, kenapa enggak dibagi jelas sekalian, hitam di atas putih. Biar semua tenang. Yuda tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Dibagi jelas sekalian juga enggak sesederhana itu. Ada pajak, biaya pecah sertifikat, nanti kalau masih dipakai jaminan renovasi, bank juga lihatnya lain. Aku cuma cari jalan yang paling praktis. Praktis. Kata itu membuat Ratri teringat berapa banyak keputusan di keluarga mereka diambil atas nama kepraktisan, lalu diam-diam menetap menjadi permanen. Ia ingat ketika ibunya dulu menyerahkan pengelolaan sawah kecil di kampung ke paman sementara karena bapaknya sibuk, sementara itu berubah menjadi belasan tahun tanpa pernah kembali utuh.
Ia ingat lemari jati warisan nenek yang dititipkan dulu ke rumah bibi dan tidak pernah kembali, lalu semua orang capek membicarakannya hingga akhirnya dianggap wajar. Keluarga mereka punya sejarah panjang tentang kata sementara yang berubah menjadi nasib. Farid tahu, tanyanya. Belum, kata bapaknya cepat, nanti bapak kabari. Kenapa enggak tunggu Farid pulang? Tanya Ratri. Tunggu pulang kapan? Yuda yang menjawab. Dia aja belum tentu bisa cuti. Semua enggak bisa nunggu terus? Yang enggak bisa nunggu apa? Pertanyaan itu keluar lebih tajam dari rencana semula. Mira mengangkat wajah sebentar, lalu kembali menunduk. Yuda membuang napas melalui hidung. Renovasi belakang? Kamar anak-anak? Kamu kan tahu rumahku sempit. Memang rumah Yuda kecil, memang dua anaknya mulai besar, Ratri tahu itu. Ia juga tahu beberapa bulan terakhir Yuda sering membicarakan harga material bangunan, tukang yang makin mahal, dan betapa repotnya tinggal bertumpuk dengan kebutuhan yang terus bertambah, tetapi tak pernah sekalipun ia mendengar rencana itu dihubungkan langsung dengan tanah samping rumah orang tua mereka. Tiba-tiba ia merasa bodoh karena tidak melihat lebih cepat, atau mungkin ia sudah melihat, hanya tidak mau mempercayainya. Jadi tanah samping mau dipakai bangun, tanyanya. Belum tentu sekarang, kata Yuda. Tapi kalau atas nama aku, pengurusannya lebih gampang. Lagi pula nantinya juga buat keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Ratri hampir bertanya keluarga yang mana, lalu menelan pertanyaan itu. Ia tahu pertanyaan semacam itu, sekali diucapkan, akan mengubah nada semua orang dan sulit ditarik kembali. Ibunya akhirnya bicara, suara pelan tapi datar. Bapakmu cuma takut nanti kalau ada apa-apa, urusan berkas jadi ribet. Tidak ada kata sakit atau tua atau mati. Di keluarga mereka, orang sering melingkari inti hal dengan kata ada apa-apa, seakan menamai ketakutan bisa mempercepat kedatangannya. Kalau begitu bikin wasiat biasa saja, kata Ratri, atau surat pembagian. Enggak harus dipindah dulu. Wasiat itu nanti malah bisa digugat, kata Yuda. Kamu pikir aku enggak tanya-tanya? Cara ia mengatakan tanya-tanya membuat Ratri tahu pembicaraan ini bukan baru kemarin sore. Ada percakapan-percakapan yang sudah terjadi sebelum hari ini, mungkin di teras, mungkin di mobil saat mengantar bapak, mungkin ketika ia dan Farid tidak ada. Rasa tidak nyaman itu kini berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Bukan sekadar tidak setuju, melainkan rasa ditinggalkan dari proses sebelum hasilnya diletakkan di depan mata seolah tinggal diminta restu. Ia menoleh ke ibunya. Perempuan itu tidak menatap siapapun, hanya melihat ke meja dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Tiba-tiba Ratri teringat satu hal, sebulan lalu ibunya sempat bertanya, dengan gaya seolah hanya bertukar kabar, berapa cicilan motor Ratri masih tersisa dan bagaimana kontrakan tempat tinggalnya bersama suaminya. Saat itu Ratri menjawab biasa saja. Kini pertanyaan itu terasa seperti bagian dari penimbangan diam-diam. Siapa yang dianggap sudah punya? Siapa yang dianggap masih perlu? Siapa yang diperkirakan tidak akan melawan karena sungkan? Siapa yang hidupnya cukup jauh dari rumah ini sehingga kelak keberatannya mudah dianggap terlambat? Aku enggak bilang Mas Yuda enggak boleh urus, kata Ratri, perlahan. Aku cuma enggak mau ada yang disederhanakan nanti jadi seolah-olah sudah sewajarnya begitu. Rumah ini, tanah ini, bukan cuma soal siapa yang paling dekat atau paling sering antar bapak. Yuda tertawa kecil, bukan karena lucu, lebih karena ingin menahan nada suaranya tetap rendah. Terus soal apa? Kamu juga enggak tinggal di sini. Farid apalagi? Kalimat itu tidak keras, tapi seperti paku tipis. Ratri menatap kakaknya cukup lama. Dari kecil Yuda selalu lebih pandai memegang posisi yang tampak masuk akal. Ia tidak perlu meninggikan suara untuk membuat orang lain terdengar sentimental. Memang aku enggak tinggal di sini, kata Ratri. Tapi itu enggak bikin hak jadi pindah sendiri. Setelah kalimat itu, ruangan terasa menyusut. Bapaknya mengusap lututnya pelan, satu kali, lalu sekali lagi, tanda beliau mulai gelisah. Mira berdeham dan berkata lembut, mungkin ini baru ngobrol awal saja. Ratri tahu maksudnya mendamaikan, tetapi justru kalimat itu memperjelas bahwa bagi Mira pun sudah ada ini, sebuah usulan yang cukup matang untuk perlu didamaikan. Bapaknya bersandar, begini saja. Belum ada tanda tangan apa-apa hari ini. Bapak cuma mau dengar. Tapi map itu sudah ada, kertas-kertas itu sudah disiapkan.
Keinginan untuk berkata bapak bohong menembus kepala Ratri lalu surut lagi, diganti rasa iba yang membuatnya makin susah bicara jernih. Ia melihat mata bapaknya yang mulai lelah kalau terlalu lama membaca. Melihat ujung kuku bapaknya yang kekuningan oleh kebiasaan memegang rokok bertahun-tahun yang akhirnya berhenti, tetapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Lelaki yang dulu begitu pasti memutuskan segala sesuatu kini tampak bergantung pada cara anak-anaknya mengelola kegelisahannya sendiri. Ada bagian dari Ratri yang ingin melindungi beliau dari rasa dipaksa memilih. Ada bagian lain yang marah karena beliau membiarkan keadaan sampai sejauh ini. Dua perasaan itu berdiri berdekatan, membuat dadanya sesak. Kalau mau dengar, katanya pelan, ya dengar juga yang bikin aku enggak tenang. Aku enggak setuju kalau dipindah atas nama satu orang dulu tanpa kejelasan tertulis tentang bagian semuanya. Yuda membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ibu meletakkan serbet ke meja, gerak kecil yang bunyinya lebih keras dari seharusnya. Apa kamu pikir kakakmu mau makan semua sendiri? Tanya ibu. Itu pertanyaan pertama yang benar-benar mengandung tuduhan. Ratri memalingkan wajah ke ibunya. Aku enggak bilang begitu bu, tapi kesannya ke situ. Kalau kesannya begitu, mungkin karena caranya juga bikin orang mikir begitu. Suara Ratri tidak tinggi, namun ia langsung menyesal setelah kalimat itu selesai. Wajah ibunya mengeras sedikit, bukan karena tersinggung semata, tetapi karena ia tahu kalimat itu benar pada bagian yang justru tidak ingin diakui. Bapaknya memejamkan mata sebentar. Sudah, katanya. Jangan begitu. Tidak ada yang bicara. Dari luar terdengar penjual bakso lewat, membunyikan mangkuk dengan sendok. Bunyi yang biasa membuat suasana rumah terasa hidup justru kini terasa jauh sekali, seperti datang dari kampung orang lain. Setelah beberapa saat, bapaknya merapikan kembali kertas-kertas ke dalam map, gerakannya pelan, teliti, dan entah kenapa tampak renta. Kita pikir-pikir lagi, katanya. Farid nanti dikabari. Yuda tidak menyahut. Mira berkata, iya, Pak, dengan cepat. Ibu kembali ke dapur tanpa menatap siapa-siapa. Pembicaraan selesai bukan karena tuntas, melainkan karena semua orang mendadak tahu bahwa satu kalimat lagi bisa membuat sesuatu pecah dengan bentuk yang tidak akan mudah dibetulkan. Ratri membantu ibu mencuci piring sesudahnya. Air keran kecil, sesekali tersendat, lalu mengalir lagi. Ibu mencuci, Ratri membilas. Mereka melakukan pekerjaan itu seperti dua orang yang sangat paham urutan gerak masing-masing sehingga tidak perlu saling melihat. Namun justru karena itu, ketidakkadaan kata-kata di antara mereka terasa lebih nyata. Setelah beberapa menit, ibu berkata tanpa menoleh, bapakmu itu capek kalau urusan begini ditunda-tunda. Aku tahu, kamu selalu datang dengan pikiran bahwa sesuatu pasti sedang diatur tanpa kamu. Ratri menahan napas. Kalimat itu tidak sepenuhnya salah, dan mungkin justru itu yang membuatnya sakit. Aku datang karena dari awal memang rasanya ada yang sudah diatur. Ibu membilas piring lebih lama dari perlu. Krisami, Yuda memang banyak bantu. Kamu juga tahu. Iya, kalau orang yang bantu lebih banyak, wajar kalau bapakmu percaya urusan administrasi ke dia. Ratri mengeringkan gelas dengan kain lap, pelan-pelan. Percaya urusan administrasi beda sama mindahin hak, Bu. Ibu akhirnya menoleh. Wajahnya tidak marah, hanya letih. Kamu ini dari kecil selalu begitu. Kalau ada yang bikin kamu nggak pas, kamu simpan lama, terus satu hari keluar semuanya seolah selama ini orang lain sengaja. Ada keinginan untuk membela diri, untuk mengatakan bahwa justru di rumah ini semua orang ahli menyebut sesuatu sebagai salah paham padahal yang terjadi adalah penumpukan keputusan sepihak. Tetapi melihat wajah ibunya dari dekat garis halus di sekitar mulut, rambut putih yang tak sepenuhnya tertutup kerudung, mata yang seperti sedang memanggul terlalu banyak versi kebenaran Ratri tiba-tiba kehilangan tenaga untuk menang. Aku cuma enggak mau nanti kita ribut lebih besar, katanya. Ibu menghela napas. Keluarga itu enggak pernah bisa diatur pakai rasa aman semua orang. Kalimat itu terdengar seperti kesimpulan yang diperoleh dari hidup panjang, tapi bagi Ratri lebih mirip bentuk lain dari menyerah. Ia tidak menjawab. Mereka menyelesaikan piring, lalu masing-masing sibuk pada hal-hal kecil, mengelap meja, menutup sisa lauk, menyapu remah nasi, semua pekerjaan yang biasanya membuat rumah terasa kembali ke dirinya. Tetapi kali ini rumah justru tampak seperti sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang telah bergeser. Menjelang sore,
Yuda dan Mira pamit duluan. Yuda menyalami bapak dan ibu seperti biasa, lalu mendekati Ratri. Aku enggak suka kalau kamu langsung curiga, katanya pelan, cukup agar orang lain tidak mendengar jelas. Aku juga enggak suka kalau ada urusan begini baru dibilang pas semuanya sudah siap, jawab Ratri. Yuda menatapnya sebentar. Di mata kakaknya ada rasa kesal, tapi juga sesuatu yang lebih rumit, mungkin merasa tidak dihargai, mungkin merasa pengorbanannya selama ini dilihat sebagai strategi. Ya sudah, katanya akhirnya. Nanti kita ngomong lagi kalau kepala sudah dingin. Ratri hampir menjawab bahwa kepalanya justru terlalu dingin untuk hal seperti ini, tapi ia diam. Mira menepuk lengan Ratri pelan sebelum pergi. Sentuhan itu sopan, hampir sayang, namun membuat Ratri merasa lebih asing. Sesudah mobil mereka keluar dari gang, rumah mendadak sunyi dengan cara yang tidak menenangkan. Bapaknya tidur siang. Ibunya duduk di kursi bambu dekat dapur sambil menonton sinetron tanpa benar-benar melihat. Ratri menyapu halaman belakang, kegiatan yang sebenarnya tidak perlu karena daun mangga yang jatuh masih sedikit. Tanah samping yang tadi dibicarakan itu tampak sama saja, sebidang ruang memanjang dengan satu pohon jambu, jemuran pipa, dan gudang sempit tempat menyimpan cat sisa, cangkul, dan ember pecah yang tak pernah benar-benar dibuang. Sulit membayangkan selembar sertifikat mampu mengubah cara seseorang memandang tanah yang selama bertahun-tahun hanya dipakai menjemur kasur atau menaruh kursi plastik rusak. Tapi mungkin justru begitu caranya benda menjadi masalah. Nilainya datang lebih cepat daripada kesiapan hati orang-orang yang merasa berhak atasnya. Ratri berdiri cukup lama di batas antara ubin dapur dan tanah belakang, memandang garis retak tipis di lantai dekat talang air. Ia ingat dulu Farid pernah jatuh di sana saat kecil, lututnya berdarah, dan ibu memarahinya bukan karena jatuh, melainkan karena berlari sambil membawa piring. Kenangan itu datang begitu saja, tidak menolong apa-apa, hanya menambah rasa bahwa rumah selalu menyimpan lebih banyak suara daripada yang tampak. Menjelang maghrib, bapaknya bangun dan keluar ke teras. Ratri menyeduhkan teh, mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu-satu. Anak-anak bermain sepeda di ujung gang. Dari musola terdengar orang cek mikrofon untuk azan. Bapaknya memegang gelas teh dengan kedua tangan. "Kamu marah sama bapak?" tanyanya tiba-tiba. Ratri menatap lurus ke jalan kecil di depan rumah. "Enggak. Tapi kamu kecewa." Ia tidak menjawab langsung. Kejujuran kadang terasa lebih sopan kalau datang terlambat sedikit. "Aku bingung, Pak." Bapaknya mengangguk pelan. "Bapak juga?" Kalimat itu membuat sesuatu di dada Ratri melunak, justru karena begitu telanjang. Selama ini bapaknya selalu berusaha tampak tahu arah, bahkan saat salah. Mendengar beliau mengaku bingung membuat Ratri ingin memegang lengannya seperti dulu ketika ia kecil dan takut menyeberang jalan, tapi tentu saja ia tidak melakukan itu. "Mas Yuda yang minta duluan?" tanyanya. Bapaknya diam cukup lama sampai Ratri mengira pertanyaan itu tak akan dijawab. Dia bilang kalau mau diurus nanti-nanti, malah tambah sulit. Dia juga bilang bukan mau mengambil, cuma mengamankan. Mengamankan? Satu lagi kata yang terdengar baik dan karenanya berbahaya. "Bapak percaya?" tanya Ratri, lembut sekali. Bapaknya mengusap bibir dengan punggung tangan. "Percaya itu bukan soal 100% atau 0, Rat. Kadang orang tua cuma memilih anak yang paling mungkin pegang urusan dekat-dekat. Tapi bukan berarti yang paling dekat boleh jadi yang paling banyak punya." "Bapak tahu?" Suara beliau nyaris putus, bukan karena menangis, tetapi karena lelah menahan posisi di antara banyak keinginan. "Bapak cuma enggak mau rumah ini nanti jadi sebab kalian saling jauh." Ratri menunduk menatap teh yang mulai dingin. Ia ingin mengatakan bahwa seringkali yang membuat saudara jauh bukan rumahnya, melainkan cara keputusan diambil atas nama menjaga kerukunan. Ia ingin mengatakan bahwa kerukunan yang dibayar dengan diam satu pihak akan tetap retak, hanya bunyinya tertunda. Namun ia melihat tangan bapaknya yang gemetar kecil di tepi gelas, dan kata-kata itu terasa terlalu tajam untuk dilemparkan ke orang yang tampaknya sedang meminta sedikit belas kasihan dari masa tuanya sendiri. "Kalau begitu jangan buru-buru," katanya akhirnya. "Tunggu Farid, tulis semuanya jelas. Biar yang sakit sekarang jangan jadi lebih besar nanti." Bapaknya tidak langsung menjawab. Azan mulai terdengar, tipis dari jauh lalu makin penuh. Di dalam rumah, ibu menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya kuningnya tumpah ke teras, mengenai kaki kursi, pot bunga,
dan dinding yang catnya mulai kusam. Setelah azan selesai, bapaknya berkata pelan, seperti bicara pada gelap yang baru turun, "Kadang bapak takut, yang disebut adil itu cuma nama lain dari keputusan yang bikin semua orang kecewa sama rata." Ratri menoleh. Ia melihat wajah bapaknya setengah terang, setengah gelap. Untuk pertama kalinya hari itu ia tidak tahu harus berpihak pada siapa, pada dirinya sendiri yang merasa perlu menjaga garis, pada bapaknya yang tampak kehabisan cara, pada ibunya yang mungkin sudah terlalu lama menjadi penyangga keinginan orang lain, atau bahkan pada Yuda yang mungkin memang meyakini bahwa kedekatan dan urusan praktis memberinya porsi yang lebih sah. Pikiran-pikiran itu tidak menyatu menjadi jawaban. Mereka hanya duduk berdekatan, membawa beban masing-masing dengan tubuh yang kelihatan tenang, sementara dari ruang tengah suara ponsel ibu berbunyi sekali, lalu sekali lagi, dan bapaknya tidak bergerak untuk melihat siapa yang mengirim pesan pada jam serapu itu. Itu yang membuat Ratri tidak segera masuk ketika ibunya memanggil dari dalam untuk salat maghrib, seolah-olah beberapa detik tambahan di teras bisa menolongnya mengurutkan mana yang sebenarnya ia takutkan. Kehilangan bagian yang secara hukum mungkin memang belum pernah dijanjikan kepadanya, atau kehilangan cara memandang keluarganya sendiri yang selama ini, meskipun penuh jeda dan salah paham, masih bisa ia pertahankan sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak akan tega menggeser orang diam-diam. Sesudah salat, rumah kembali ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasanya membuat sore hari terasa ringan. Ibu menata cemilan di piring enamel yang motif bunganya hampir pudar. Bapak menonton berita lokal dengan volume terlalu keras sampai Mira, kalau sedang ada, biasanya mengecilkan tanpa diminta. Ratri duduk di lantai ruang tengah sambil melipat kantong belanja yang tadi dibawanya. Lipatannya dibuat terlalu rapi untuk benda yang seharusnya dibuang begitu saja. Tak ada yang membicarakan lagi soal map, sertifikat, atau nama siapa yang akan ditulis di kertas apa. Justru karena tidak dibicarakan, hal itu terasa menyebar ke seluruh rumah, menempel pada kaki meja, pada tirai yang bergerak kena angin, pada suara sendok yang sesekali beradu dengan cangkir. Ibu beberapa kali menatap ponselnya lalu meletakkannya lagi dengan layar menghadap bawah. Ratri tidak bisa memastikan apakah bunyi tadi pesan dari Yuda, dari Farid, atau dari grup keluarga besar yang isinya biasanya foto cucu-cucu, kabar orang hajatan, dan ucapan-ucapan pendek yang sopan. Ia ingin bertanya, lalu menahan diri. Ada saat-saat tertentu ketika bertanya bukan berarti mencari tahu, melainkan menuntut posisi, dan malam itu ia terlalu letih untuk menuntut apapun secara terbuka. Ia hanya duduk, merasa kehadirannya sendiri seperti benda yang diletakkan di tempat yang salah. "Nginep saja," kata ibu ketika Ratri pamit mau pulang seusai Isya. Kalimat itu disampaikan sambil membereskan gelas, tanpa menoleh, seolah-olah tidak penting apakah usul itu diterima atau tidak. Namun justru, karena nada itu terlalu biasa, Ratri mengerti ibunya sebenarnya ingin ia tinggal. Mungkin karena jalanan malam agak ramai. Mungkin karena ibu takut kalau Ratri pulang dengan hati sekeras itu. Mungkin karena ada percakapan yang belum selesai dan lebih aman didekatkan ke pagi daripada dibiarkan ikut pulang. "Besok aku kerja, Bu," katanya. "Baju juga enggak bawa. Pakai daster lama masih ada. Naik motor, pagi harus langsung berangkat." Ibu mengangguk, tetap tidak memaksa. Bapak yang sedang memencet remote televisi menoleh, pulangnya pelan-pelan. Hanya itu. Tetapi sewaktu Ratri mencium tangan mereka sebelum pergi, ia merasakan jari bapaknya menahan sebentar punggung tangannya, seperti orang yang ingin bilang tunggu dulu lalu kehilangan kalimat yang pantas. Di perjalanan pulang, lampu motor-motor lain membentuk garis putus-putus di jalan yang agak basah bekas gerimis sore. Ratri berkendara lebih lambat dari biasanya. Kata-kata bapaknya di teras terus berputar dengan bentuk yang berubah-ubah, terutama kalimat tentang adil yang mungkin hanya nama lain untuk keputusan yang mengecewakan semua orang sama rata. Ia tidak setuju, tetapi ia juga tidak bisa menepis kebenaran pahit yang menempel di sana. Sejak kecil, keadilan di rumah mereka memang lebih sering terasa sebagai cara berbagi kekurangan daripada membagi kelonggaran. Saat satu anak dapat sepatu baru, yang lain diingatkan masih punya sepatu lama yang solnya masih bisa dijahit. Saat Yuda dibolehkan ikut les komputer, Ratri diberi penjelasan tentang biaya hidup dan tentang bagaimana anak perempuan tidak perlu segala-galanya cepat-cepat. Saat Farid paling bungsu mendapat perhatian lebih karena sering sakit perut kalau cemas menjelang ujian, dua kakaknya diminta maklum karena yang besar harus ngerti. Semua selalu punya alasan.
Semuanya masuk akal kalau dilihat satu-satu. Baru ketika kenangan itu dipasang berderet seperti lampu jalan, Ratri sadar betapa lama keluarganya hidup dari perasaan bahwa ketidaksetaraan kecil tidak perlu dipersoalkan selama tidak ada yang menangis terlalu keras. Sampai di kontrakan, suaminya, Damar, sudah duduk di meja makan kecil sambil menatap laptop kerja yang masih menyala. Bau minyak telon dari kamar menandakan anak mereka, Lala, sudah tidur. Damar mengangkat wajah. Lama juga. Ratri melepas helm, menggantung jaket, lalu menjawab, "Iya, tadi ngobrol." Damar menutup laptop setengah, tanda ia siap mendengar kalau Ratri mau cerita, tapi tidak akan memaksa kalau tidak. Di antara semua hal yang kadang membuat hidup mereka terasa pas-pasan, ada satu sifat Damar yang sering menolong Ratri lebih dari yang bisa ia akui, laki-laki itu tidak tergesa-gesa mengisi jeda. "Makan?" tanya Damar. "Sudah, kamu, sudah juga. Tinggalin teh kalau mau." Ratri mengangguk dan masuk ke kamar, melihat Lala tidur miring dengan satu kaki keluar selimut. Ia membetulkan selimut itu, menyentuh punggung anaknya sebentar. Tubuh kecil yang hangat itu seharusnya menenangkan, tetapi malam itu justru membuat Ratri makin sadar betapa mudah orang dewasa menyebut sesuatu milik keluarga. Padahal yang dibayangkan sebenarnya adalah siapa yang bisa mengubahnya menjadi jaminan, perluasan bangunan, atau tabungan untuk anak masing-masing. Ia merasa bersalah karena pikiran seperti itu datang saat memandang anaknya sendiri. Seolah-olah dengan marah pada Yuda, ia sedang diam-diam marah pada setiap orang tua yang mulai menghitung masa depan anak mereka dengan meminjam dari masa lalu orang tuanya. Setelah mandi cepat, ia duduk di samping Damar di meja makan. Tehnya sudah hangat lagi karena Damar menuangkan air baru. "Ada apa?" tanya suaminya akhirnya. Ratri menceritakan secukupnya, tapi setelah mulai ia sulit berhenti di batas yang tadinya ia niatkan. Ia ceritakan map di ruang tengah, usul memindahkan tanah samping atas nama Yuda, bapaknya yang tampak bingung, ibunya yang lebih membela jalan praktis, dan dirinya sendiri yang tidak tahu apakah tadi terlalu keras atau justru terlambat. Damar mendengarkan tanpa memotong, hanya sekali-sekali mengangguk. Ketika Ratri selesai, suara kulkas kontrakan yang sudah tua terdengar mendengung lebih keras daripada biasanya. "Menurutmu aku lebay?" tanya Ratri. Ia membenci pertanyaan itu bahkan saat mengucapkannya, karena ia tahu pertanyaan semacam itu jarang sungguh-sungguh mencari jawaban. Lebih sering hanya mencari seseorang yang mau memikul sebagian rasa malu kalau ternyata ia salah. Damar menautkan jari-jari tangannya. "Menurutku, kalau memang belum ada pembagian jelas, kamu wajar enggak tenang. Tapi Mas Yuda memang paling sering bantu." "Iya. Dan rumahnya memang sempit." "Iya." Damar berhenti sebentar. "Tapi dua hal itu enggak otomatis bikin urusan jadi sederhana." Ratri menatap teh di gelasnya. Ia sempat berharap Damar akan lebih tegas, mengatakan Yuda jelas salah, atau sebaliknya menegurnya karena terlalu bawa perasaan. Ketegasan semacam itu akan memudahkan malam. Tapi Damar justru mengembalikan persoalan ke tempatnya yang kusut. "Kalau nanti aku dibilang cuma mikirin bagian," katanya. "Orang bisa bilang apa saja," ujar Damar. "Yang penting kamu sendiri tahu kamu keberatan pada bagian mana." Kalimat itu terasa sederhana, tetapi justru menuntut pekerjaan yang paling sulit. Keberatannya pada bagian mana? Pada kemungkinan kehilangan? Pada cara semua itu dibicarakan tanpa Farid? Pada sejarah keluarganya yang terlalu sering menyebut keputusan sepihak sebagai kebiasaan wajar? Pada ibu yang tampak mengerti keberatannya tapi tetap berdiri di sisi bapak? Dan Yuda karena mungkin lelah menghadapi perdebatan? Ratri tak bisa menjawab cepat. "Aku takut nanti apapun yang kulakukan tetap kelihatan jelek," katanya. "Kalau diam, aku dianggap setuju. Kalau ngomong, aku dibilang curiga." Damar menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Mungkin memang enggak ada cara yang bikin kamu terlihat bagus di mata semua orang." Ratri tersenyum kecil tanpa humor. Kalimat itu menenangkan dengan cara yang aneh, seperti diberi izin untuk berhenti mengejar bentuk diri yang rapi. Malam itu ia tidur tipis-tipis. Beberapa kali ia terbangun oleh suara motor lewat, oleh Lala yang berbalik badan, oleh bayangan tentang map plastik bening yang diletakkan terlalu sengaja di dekat jendela. Menjelang subuh ia baru tertidur lebih dalam, lalu bangun dengan kepala berat dan perasaan seperti belum selesai bermimpi. Sepanjang hari di kantor kecamatan tempat ia bekerja sebagai staf administrasi, konsentrasinya pecah-pecah. Berkas-berkas permohonan domisili,
salinan KK, legalisasi surat keterangan usaha, semua terasa terlalu ironis. Ia memeriksa kolom nama, tanda tangan, materai, paraf lurah, dan setiap kali melihat bagaimana keabsahan hidup orang ditentukan oleh tempat tulisan diletakkan, ia teringat pembicaraan kemarin. Di meja sebelah, rekan kerjanya bercerita tentang sepupunya yang ribut soal warisan sawah di kampung, tapi Ratri hanya menangkap potongan-potongan kalimat seperti sertifikat dobel, pas masih sehat suruh tanda tangan, akhirnya mediasi, dan saudara jadi asing. Ia tidak ikut menanggapi. Sore hari, ketika kantor hampir tutup, ponselnya bergetar. Pesan dari Farid. Hanya satu baris, "Mbak, kemarin di rumah ada apa?" Ratri memandang layar cukup lama sampai nama Farid seperti menjadi asing sendiri. Tentu Yuda atau ibu atau bapak sudah menghubunginya. Atau mungkin tidak. Dan ia cuma menangkap sesuatu dari nada telepon. Ratri mengetik beberapa versi balasan lalu menghapusnya. Ia tak ingin terdengar dramatis. Ia juga tak mau terdengar meremehkan. Akhirnya ia menulis, "Soal tanah samping dan rumah. Nanti aku telepon kalau kamu senggang." Balasan datang lebih cepat dari yang ia duga, jam 8 malam bisa. Ratri menatap jam dinding kantor. Masih 2 jam lebih. Waktu yang cukup untuk menyiapkan kalimat, tetapi tidak cukup untuk menyiapkan hati. Malamnya, setelah Lala tidur dan Damar mencuci piring, Ratri menelepon Farid dari teras kontrakan. Angin membawa bau gorengan dari ujung gang dan suara televisi tetangga yang menyiarkan sinetron. Wajah Farid tidak terlihat karena mereka hanya telepon biasa, tetapi Ratri bisa membayangkan adiknya, duduk di mes pekerjaannya dengan kaos lusuh, satu tangan memegang ponsel, satu lagi mungkin sibuk merapikan kabel charger atau membolak-balik kotak rokok. Farid selalu terdengar lebih santai daripada keadaan sebenarnya. "Jadi," katanya setelah menanyakan kabar seperlunya. Ratri menceritakan inti pembicaraan kemarin, ia berusaha menahan diri agar tidak memasukkan semua tafsir dan luka lamanya. Tetapi beberapa hal tetap terdengar dari pilihan katanya sendiri, bahwa map dan kertas-kertas sudah disiapkan, bahwa usulan itu datang dengan alasan praktis, bahwa namanya Yuda disebut lebih dulu daripada kata kesepakatan. Farid diam cukup lama sesudahnya. "Kamu gimana dengarnya?" tanya Ratri. "Bingung," jawab Farid. "Aku juga enggak kaget banget, sih." Ratri langsung menegakkan punggung. "Kenapa? Beberapa minggu lalu Bapak sempat tanya aku masih betah kerja luar kota atau ada rencana balik dekat-dekat rumah. Terus nanya juga aku ada niat bangun rumah sendiri enggak. Kamu jawab, ya aku bilang belum kepikiran, kirain cuma basa-basi." Farid tertawa kecil, tawanya yang selalu terdengar seperti orang sedang menyisihkan diri dari persoalan sebelum tahu harus berdiri di mana. "Mungkin mereka lagi petain hidup kita satu-satu." Kalimat itu membuat tengkuk Ratri dingin. Dipetakan, ia teringat pertanyaan ibu tentang cicilan motor, kontrakan, pengeluaran, hal-hal yang terasa seperti perhatian biasa jika berdiri sendiri, tetapi berubah nada ketika diletakkan di sebelah pembicaraan tentang tanah. "Kamu setuju nggak kalau atas nama Mas Yuda dulu?" tanya Ratri. Farid tidak langsung menjawab, "Kalau jujur, iya. Aku enggak nyaman." Ada kelegaan kecil yang datang begitu cepat hingga Ratri malu pada dirinya sendiri. Ia lega bukan semata karena Farid sepaham, melainkan karena akhirnya ada orang lain yang juga merasa ada yang tidak beres tanpa perlu ia jelaskan terlalu banyak. Bersamaan dengan itu, rasa bersalah ikut datang. Seolah ia diam-diam membutuhkan sekutu lebih daripada kebenaran. "Tapi," lanjut Farid, "aku juga males kalau ujung-ujungnya kelihatan kayak rebutan sebelum apa-apa terjadi. Aku juga. Masalahnya di keluarga kita, yang ngomong duluan biasanya langsung kelihatan paling rakus." Ratri menyandarkan kepala ke dinding teras. Farid tepat. Sejak dulu, siapapun yang lebih dulu menanyakan hak sering dipandang mengganggu harmoni, sedangkan yang mengatur diam-diam bisa bersembunyi di balik niat baik dan beban tanggung jawab. "Terus gimana?" tanyanya. Farid menghela napas, "Aku belum tahu. Tapi kalau nanti ada pembicaraan lagi, aku pengen ikut, walau lewat telepon. Jangan sampai sudah jadi baru aku dikasih tahu." Setelah panggilan selesai, Ratri duduk lama di teras. Ada sedikit ketenangan karena Farid ternyata tidak melepaskan diri begitu saja, namun ketenangan itu rapuh. Sekutu bukan berarti jalan keluar, kadang justru membuat garis-garis dalam keluarga menjadi lebih jelas. Ketika masuk,
Damar hanya menatap wajahnya sebentar lalu mengambilkan air putih. "Farid?" tanyanya. "Iya." "Gimana?" Dia juga enggak nyaman. Damar mengangguk, tidak tampak terkejut. "Bagus kalau begitu kalian sama-sama jelas." Ratri minum air itu sampai habis, tetapi kata bagus terdengar terlalu besar untuk sesuatu yang justru terasa seperti pintu lain menuju kerumitan. 2 hari berikutnya berlalu tanpa kabar dari rumah. Justru ketiadaan kabar itu mengganggu. Ratri mulai curiga pada jeda yang tidak diisi siapapun. Ia beberapa kali membuka ponselnya hanya untuk memastikan tak ada pesan yang terlewat. Ibu mengirim foto Lala waktu pentas sekolah minggu lalu ke grup keluarga, lengkap dengan emoji hati. Yuda mengirim tautan video lucu tentang bapak-bapak tersesat di pasar. Bapak tidak mengirim apapun. Semuanya terasa sangat normal sampai menjadi aneh. Pada Jumat malam, ibu menelepon. Bukan di grup, bukan pesan singkat, telepon langsung. "Besok kalau bisa datang," katanya sesudah menanyakan kabar sebentar. "Kenapa?" tanya Ratri. Jantungnya bergerak lebih cepat. "Ngobrol lagi saja, Farid juga mau ikut lewat video." Ratri melirik Damar yang sedang membantu Lala mengerjakan buku gambar. "Mas Yuda, datang." "Pak, ada." Tidak ada keterangan tambahan. Ibu hanya menyebut jam 10 pagi dan menutup telepon setelah berkata, "Jangan datang kesiangan." Nada suaranya tidak keras, tetapi ada sesuatu yang lebih tertutup daripada biasanya. Malam itu Ratri menyetrika blaus kerja yang sebenarnya tidak akan dipakai besok, hanya untuk mengusir kegelisahan dari tangan. Ia membayangkan ulang macam-macam kemungkinan. Pembicaraan benar-benar dibuka dari nol, atau justru kertas-kertas sudah makin lengkap, atau Yuda sudah membawa notaris kenalan, atau bapak memutuskan sesuatu dengan dalih tidak mau berlarut-larut. Setiap kemungkinan mengandung bentuk sakitnya sendiri. Di satu titik ia menyadari dirinya sedang bersiap bukan untuk menang, melainkan untuk tidak dikejutkan. Kesadaran itu membuatnya duduk di tepi ranjang dengan setrika masih menyala. Menatap lantai cukup lama sampai Damar datang dan mencabut colokannya tanpa bicara. Besok paginya rumah orang tuanya tampak sama seperti biasa. Dan karena itu Ratri langsung merasa tidak percaya. Ibu menyapu teras depan. Bapak duduk di ruang tengah membaca koran hari ini, bukan koran lama. Di meja ada stoples rengginang dan piring berisi pisang goreng. Yuda dan Mira belum datang. Farid sudah online dari ponsel bapak yang disandarkan ke gelas, wajahnya kecil di layar, latar belakang kamar mes yang temboknya pucat. Ia tersenyum canggung ketika melihat Ratri. "Halo, Mbak." "Halo." Bapak tampak sedikit kikuk dengan video call. Beberapa kali wajah Farid terpotong dagunya karena sudut ponsel berubah. "Tunggu Yuda dulu," kata bapak. Ratri duduk. Ibu masuk keluar dapur dengan gerak yang lebih cepat daripada hari Sabtu biasanya. Setengah jam kemudian Yuda dan Mira datang. Kali ini Yuda tidak membawa tas kerja, hanya map hitam tipis yang diletakkan di sampingnya. Bukan map plastik bening yang sama, tapi cukup untuk membuat tenggorokan Ratri terasa kering. Setelah semua duduk, tak ada pembuka panjang. Bapak langsung berkata, "Bapak sudah pikir." Kalimat itu membuat ruang tengah seperti kehilangan udara sesaat. "Bapak nggak mau pindah atas nama satu orang dulu," lanjutnya. Yuda menoleh cepat, bukan marah, lebih seperti orang yang tidak menyangka perubahan arah akan diumumkan secepat itu. Mira menunduk. Di layar ponsel, Farid mendekatkan wajahnya, mungkin agar suara lebih jelas. Di dada Ratri muncul rasa lega yang begitu besar sampai ia hampir tak bisa bergerak, tetapi belum sempat rasa itu menetap, bapak melanjutkan, "Tapi bapak juga enggak mau urusan ini dibiarkan terus tanpa bentuk." Lega itu langsung mengecil, menyisakan kehati-hatian. "Jadi?" tanya Yuda. Nada suaranya masih sopan, hanya sedikit lebih datar. Bapak menaruh koran di meja, menyatukan tangan di lutut. "Bapak mau sertifikat tetap atas nama bapak dulu. Nanti kita urus surat pernyataan pembagian, biar jelas siapa bagian mana. Tapi selama bapak ibu masih di sini, semuanya tetap dipakai sebagaimana sekarang. Tanah samping belum dibangun. Belum dipindah. Belum dijaminkan." Kalimat-kalimat itu diucapkan pelan, seperti orang yang sudah beberapa kali melatih urutannya. Ratri menatap bapaknya. Ia ingin percaya keputusan itu lahir dari pikirannya sendiri. Tetapi ia tahu di balik setiap keputusan keluarga ada banyak percakapan pendahuluan yang tidak semua orang dengar. "Surat pernyataan pembagian?" tanya Yuda. "Iya. Resmi notaris, kalau perlu."
Yuda menyandarkan badan, kedua tangannya bertaut, ekspresinya tidak meledak, justru itu yang membuat Ratri waspada. Kakaknya paling berbahaya saat ia terdengar tenang sekali. Kalau cuma surat pernyataan, apa bedanya dengan wasiat? Tanyanya. Beda, kata bapak. Ini dibuat sekarang, disepakati sekarang. Tapi tetap atas nama bapak. Nanti kalau ada apa-apa sebelum proses lain selesai, ya ribet lagi. Kalimat ada apa-apa muncul lagi, kali ini dari Yuda, dan Ratri melihat ibu menunduk sebentar, seolah kata-kata itu lebih berat kalau keluar dari mulut anak. Farid dari layar ponsel bicara, suaranya agak pecah. Menurutku kalau pembagian jelas tertulis, itu sudah lebih aman daripada pindah nama dulu. Yuda menoleh ke layar. Kamu ngomong begitu karena kamu jauh. Yang ribet ngurus nanti siapa? Enggak harus yang ngurus jadi yang punya dulu mas, kata Farid, masih datar. Ratri merasakan perubahan kecil yang tajam di ruangan. Untuk pertama kalinya sejak urusan ini muncul, keberatannya bukan hanya suaranya sendiri. Ada jeda sesudah Farid bicara, dan jeda itu memindahkan keseimbangan percakapan. Yuda tampaknya merasakannya juga. Aku nggak pernah bilang mau punya dulu, katanya. Aku cuma cari cara yang realistis. Realistis buat siapa? Pertanyaan itu keluar dari mulut Ratri lebih cepat daripada niatnya. Yuda menoleh. Buat semua, buat bapak ibu juga. Kalau buat semua, harusnya semua diajak dari awal. Mira membuka mulut seperti hendak menengahi, lalu batal. Bapak mengangkat tangan sedikit. Sudah, sekarang kita bicara jalan yang ada. Ratri menahan diri. Ia tahu kalau terlalu menekan di titik ini, pembicaraan bisa bergeser dari isi ke nada. Dan di keluarga mereka nada sering dipakai untuk membatalkan substansi. Ibu akhirnya bicara. Pelan seperti orang menyusun pijakan di tanah yang becek. Kemarin-kemarin bapakmu tanya ke sana-sini bukan mau sembunyi-sembunyi. Cuma memang belum tahu bentuk yang paling enak. Ratri hampir mengatakan tidak ada bentuk yang enak untuk hal seperti ini, lalu memilih diam. Bapak melanjutkan bahwa beliau sudah bertemu Pak Hendra, kenalan lama di kelurahan yang sekarang membantu pengurusan tanah sebagai jasa sampingan, untuk menanyakan kemungkinan membuat surat pembagian internal keluarga, dan langkah-langkah pecah sertifikat nanti jika memang semua sudah siap. Nama baru itu membuat Ratri sedikit tegang. Tetapi karena hanya kenalan lama yang sudah disebut sebagai perantara urusan tanah, bukan tokoh baru yang membawa rahasia atau ancaman, ia membiarkan dirinya fokus pada inti. Bapak rupanya tetap bergerak, hanya arahnya berbeda dari yang dibicarakan pekan lalu. Pak Hendra bilang kalau semua anak setuju dan dituangkan jelas, nanti proses berikutnya lebih gampang, kata Bapak. Setuju apanya dulu? Tanya Ratri. Bagian, Bapak menatap meja sebentar sebelum lanjut. Bapak pikir begini, rumah utama tetap untuk dipakai ibu selama ibu masih hidup di sini. Tanah samping dan bangunan depan belakang nanti dibagi bertiga, tapi pemakaiannya diatur. Tidak ada yang bisa jual bagiannya sendiri sebelum semua sepakat. Ratri mendengarkan pelan-pelan. Ada keadilan formal di sana, setidaknya lebih daripada usul sebelumnya. Namun bentuk keadilan formal sering menyimpan masalah baru dalam cara praktiknya. Rumah utama tetap dipakai ibu, tanah samping dibagi bertiga, tidak ada yang bisa jual sendiri. Semua itu terdengar waras, tapi rumah dan tanah bukan benda yang diam. Ia menuntut perawatan, biaya, keputusan sehari-hari, dan semua keputusan itu biasanya akan kembali ke orang yang paling dekat. Yuda pasti tahu itu. Mungkin justru disitulah ia melihat celah atau, kalau mau lebih lunak, tanggung jawab yang pada akhirnya memberinya posisi lebih besar. Kalau tanah samping dibagi bertiga tapi enggak boleh dijual sendiri, terus kalau salah satu butuh uang, tanya Yuda. Ya dibicarakan. Dibicarakan seperti apa? Misalnya aku nanti butuh bangun rumah buat anak-anak, apa harus nunggu kalian semua? Farid tertawa pendek dari layar, bukan mengejek, lebih seperti kehabisan cara lain merespons. Itu namanya memang harus nunggu yang punya bersama, Mas. Nah, itu, kata Yuda. Makanya dari awal aku bilang lebih baik satu nama dulu yang pegang. Ratri sadar Yuda tidak sedang membantah karena serakah terang-terangan. Ia sedang membantah karena dalam logikanya, kepemilikan yang tersebar memang menghambat kegunaan. Dari sisi tertentu, logika itu benar. Dan justru karena ada benarnya, keberatan Ratri menjadi lebih melelahkan. Ia bukan melawan niat jahat yang jelas,
melainkan melawan cara pandang yang memindahkan pusat keluarga pelan-pelan dari warisan bersama ke utilitas paling praktis. Masalahnya, kata Ratri, menjaga suara tetap rata, kalau satu nama yang pegang, yang lain cuma punya kepercayaan. Dan kepercayaan di urusan begini gampang sekali berubah jadi cerita siapa merasa paling berjasa. Yuda menatapnya tanpa senyum. Kamu ngomong seolah aku sudah berencana jelek. Aku ngomong soal kemungkinan, karena begitu atas nama satu orang, posisi orang lain memang berubah. Bapak mengusap wajah, tampak lelah, ibu masuk membawa teh untuk semua, termasuk meletakkan satu gelas dekat ponsel agar Farid merasa ikut ada. Gerakan kecil itu membuat dada Ratri perih dengan cara yang tak jelas. Begitu banyak upaya menjaga bentuk keluarga dilakukan lewat hal-hal kecil, sementara yang membuat bentuk itu retak justru keputusan besar yang dibicarakan setengah-setengah. Setelah teh dibagikan, pembicaraan berlanjut dengan nada lebih rendah. Bapak meminta satu persatu anaknya bicara jelas. Farid berkata ia setuju ada pembagian tertulis, tetapi tidak setuju pemindahan nama sebelum semua bentuknya terang. Ratri mengatakan hal serupa, ditambah bahwa penggunaan tanah untuk bangunan baru sebaiknya dibicarakan nanti setelah surat jelas, bukan seolah otomatis karena satu anak tinggal paling dekat. Ketika giliran Yuda, ia diam cukup lama. Mira menatap tangannya sendiri. Akhirnya Yuda berkata, aku enggak mau ribut soal milik orang tua. Tapi aku juga enggak mau nanti semua terlalu ideal di atas kertas, ujung-ujungnya yang jalanin dan rawat tetap aku, sementara keputusan harus tunggu orang yang datangnya sesekali atau yang di luar kota. Kalimat itu menusuk karena tidak seluruhnya salah. Ratri memang datang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali kalau Lala sakit atau kantor ramai. Farid lebih jauh lagi. Siapa yang mengantar bapak ke puskesmas? Sering Yuda. Siapa yang membayar tukang saat genteng bocor kalau kebetulan bapak tidak pegang uang cash? Sering Yuda dulu, meski biasanya nanti diganti ibu. Siapa yang lebih mungkin dipanggil tetangga kalau ada masalah air mampet? Juga Yuda. Ratri merasa keberatan yang tadi ia pegang mulai goyah bukan karena kalah, melainkan karena ia dipaksa melihat bahwa keadilan hukum dan keadilan keseharian tidak selalu menumpuk rapi. Kalau memang ada beban rawat yang lebih besar di Mas Yuda, itu bisa dibicarakan juga bentuk gantinya, kata Ratri pelan. Tapi jangan dibikin dari sekarang seolah jalan keluarnya cuma lewat nama. Yuda tersenyum tipis, tapi kali ini ada lelah di situ. Semua bisa dibicarakan, iya. Tapi di keluarga kita, yang namanya dibicarakan sering artinya ditunda sampai orang capek. Tidak ada yang membantah. Karena semua tahu itu benar. Bahkan bapak tampak menutup mata sesaat mendengarnya. Di titik itu, Ratri menyadari percakapan mereka tidak lagi semata-mata soal tanah. Mereka sedang membongkar cara keluarga ini hidup bertahun-tahun, menunda, mengira kasih sayang bisa menggantikan kejelasan, lalu kaget ketika kejelasan dibutuhkan pada hal yang tak bisa lagi ditopang oleh sungkan. Perasaan itu membuat Ratri tiba-tiba tidak ingin menang lewat bantahan cepat. Ia hanya ingin sesuatu yang kali ini tidak diselipkan di balik kebiasaan. Kalau begitu jangan cuma bicara bagian, katanya. Bicara juga tanggung jawab. Siapa yang urus apa, siapa keluar biaya apa, kapan harus lapor, kapan harus minta persetujuan. Ibu menoleh padanya, agak terkejut, seolah baru melihat kemungkinan bahwa percakapan ini mungkin tidak harus berhenti di pilihan atas nama siapa. Farid di layar mengangguk, aku setuju. Bapak membuka mata. Bisa. Yuda diam. Mira akhirnya angkat suara, lembut tapi jelas. Mungkin kalau ditulis begitu, justru Mas Yuda juga lebih enak. Jadi bantu bapak ibu enggak nanti dianggap ambil jalan sendiri. Kalimat itu membuat semua orang menoleh padanya. Mira tampak salah tingkah sesudah bicara, seolah ia sendiri tidak menyangka akan masuk sejauh itu. Namun yang ia katakan menyentuh sesuatu yang selama ini tidak diucapkan. Mungkin Yuda juga lelah selalu curiga akan dinilai punya maksud, sementara banyak urusan memang jatuh ke dia karena jarak dan kebiasaan. Ratri tidak serta-merta melunak, tetapi ia merasakan kekakuan di dadanya bergeser sedikit. Bukan ke arah percaya penuh, melainkan ke arah pemahaman yang lebih tidak nyaman. Orang bisa sekaligus merasa berjasa dan merasa berhak lebih, merasa membantu dan sekaligus mulai menyusun pembenaran, tanpa di dalam dirinya sendiri itu tampak sebagai kejahatan. Pembicaraan lalu berubah lebih teknis. Bapak menyebut keinginan agar rumah utama tidak boleh dijual selama ibu masih hidup di situ. Farid mengusulkan kalau nanti ada biaya besar untuk rumah orang tua,
Semuanya ikut sesuai kemampuan, dicatat supaya tidak jadi utang rasa yang tak pernah jelas. Ratri menambahkan bahwa kalau tanah samping suatu saat dipakai bangun bagian tertentu oleh salah satu saudara, status bangunan dan tanah harus dibedakan jelas agar tidak menimbulkan klaim otomatis. Yuda beberapa kali mengajukan keberatan praktis, dan beberapa di antaranya masuk akal. Diskusi itu panjang, kadang mundur lagi ke titik emosional, kadang maju beberapa langkah, lalu kembali tersandung pada hal yang tampak sepele, seperti siapa menyimpan salinan surat, atau apakah ibu akan nyaman jika semua urusan harus disampaikan ke grup keluarga. Tidak ada suara yang ditinggikan, tapi lelahnya terasa seperti sehabis mengangkat barang basah. Menjelang zuhur, satu hal mulai terbentuk, meski belum selesai, mereka akan bertemu lagi minggu depan setelah Bapak meminta contoh draft dari Pak Hendra. Semua anak akan membaca dulu. Pembicaraan penggunaan tanah samping untuk bangunan ditunda sampai pembagian dan tanggung jawab tertulis, dan tidak ada tanda tangan apapun sebelum Farid bisa ikut penuh lewat video atau, kalau memungkinkan, pulang. Kesepakatan itu belum rapi, namun cukup untuk membuat pagi yang tadinya tajam berubah menjadi siang yang kusut tapi bisa ditahan. Sesudah Yuda dan Mira pulang, rumah kembali tenang dengan tenang yang berbeda dari minggu lalu. Bukan tenang karena pembicaraan ditutup, melainkan tenang karena semua orang kelelahan menyusun cara agar luka tidak lebih dulu diberi nama sebagai nasib. Farid masih di layar ponsel beberapa menit, bercanda sedikit dengan ibu tentang sambal buatan ibu yang selalu terlalu pedas kalau dikirim ke luar kota. Bapak tersenyum tipis. Ratri memperhatikan wajah orang tuanya dalam satu bingkai, yang juga memantulkan wajah Farid kecil di layar, dan ia tiba-tiba merasa keluarga memang sering tampak paling utuh justru pada alat-alat sementara, panggilan video yang putus-putus, grup chat, foto yang dikirim tanpa konteks. Begitu harus bertemu dengan kertas resmi, utuhnya goyah. Setelah video call selesai, ibu mengajak Ratri ke dapur untuk memotong pepaya. Di sana, di antara bunyi pisau dan papan talenan, ibu berkata pelan, "Kamu tadi enggak salah." Ratri hampir mengangkat wajah, tapi ibu sudah lebih dulu menambahkan, "Tapi bapakmu juga enggak sepenuhnya salah." Kalimat itu membuat sesuatu di tenggorokan Ratri mengendur. Mungkin selama ini yang paling melelahkan bukan ketidakadilan itu sendiri, melainkan tuntutan tak tertulis untuk memilih satu versi benar dan satu versi salah secara bersih. "Aku tahu," katanya. Ibu menghela napas, kali ini lebih panjang. "Kadang ibu takut yang kamu lawan itu bukan cuma usulnya Yuda, tapi semua yang dari dulu kamu diamkan." Ratri berhenti memotong. Pisau menggantung sebentar di udara. Ia ingin menyangkal. Ia juga tahu ibunya tidak sedang asal menuduh. Banyak dari keberatannya hari ini memang membawa bayang-bayang hal lama. Pelajaran bahwa anak yang jarang meminta akan terus dianggap bisa menunggu, bahwa perhatian mudah disamakan dengan kesediaan berkorban, bahwa perempuan yang sudah menikah sering dianggap lebih siap maklum pada urusan rumah asalnya sendiri. Mungkin iya, katanya akhirnya, hampir tak terdengar. Ibu tidak menoleh, tapi tangan yang tadi memegang piring berhenti sebentar. Tidak ada pelukan. Tidak ada kalimat maaf. Hanya jeda yang untuk sekali ini tidak dipakai menutupi apa-apa. Sore harinya, sebelum pulang, Ratri masuk ke kamar bapak untuk mengambil charger ponsel yang tadi dipinjam buat video call. Map plastik bening itu ada lagi, kali ini di atas meja kecil dekat tempat tidur. Tidak diletakkan tinggi, tidak juga disembunyikan. Sekilas ia bisa melihat kertas-kertas lama dan satu lembar baru bertuliskan beberapa poin dengan tulisan tangan bapak. Ratri tidak membuka map itu. Ia berdiri sebentar saja, cukup lama untuk menyadari bahwa ketegangan belum pergi kemana-mana. Ia hanya berubah bentuk. Kini bukan lagi soal mencegah satu keputusan sepihak, melainkan soal apakah keluarga mereka benar-benar sanggup hidup dengan kejelasan yang sedang mereka coba buat. Kejelasan akan menuntut kebiasaan baru, melapor, mencatat, meminta persetujuan, mungkin juga mengakui dengan lebih jujur siapa paling banyak hadir, siapa paling sedikit, siapa paling sering mengalah, dan siapa diam-diam menyimpan hitungan. Tidak semua keluarga kuat menghadapi hitungan yang dibuat terlihat. Ketika ia keluar dari kamar, bapak berdiri di ambang pintu ruang tengah, seolah hendak masuk tapi berubah pikiran. "Sudah ketemu chargernya?" tanya beliau. "Sudah?" Bapak mengangguk. Lalu pandangannya sebentar jatuh ke map di dalam kamar sebelum kembali ke wajah Ratri. "Minggu depan jangan telat," katanya, "bukan perintah, bukan juga sekadar pengingat."
Lebih mirip permintaan agar Ratri tetap datang ke sesuatu yang belum tentu membuat siapapun merasa aman. Ratri mengangguk di teras. Sebelum menyalakan motor, ia melihat tanah samping sekali lagi. Pohon jambu, jemuran pipa, gudang sempit, semuanya masih di tempat yang sama. Tidak ada apa-apa yang berubah pada bentuknya. Tapi seperti garis retak tipis di lantai dekat talang, ada hal-hal yang baru terlihat setelah orang diberi alasan untuk mencarinya. Dan sejak pagi itu Ratri tahu bahwa apa yang akan mereka bicarakan minggu depan bukan lagi cuma tentang bagian, melainkan tentang seberapa jauh keluarga bisa bertahan ketika kasih sayang akhirnya dipaksa berdiri berdampingan dengan bukti tertulis. Tertulis itu mulai terasa bahkan sebelum minggu berikutnya tiba, bukan dalam bentuk dokumen yang sudah bisa dibaca, melainkan dalam cara setiap orang mendadak lebih sadar pada jejak-jejak kecil yang selama ini dianggap biasa. Ratri menyadarinya pada Selasa sore ketika ibunya mengirim pesan pendek di luar grup keluarga, hanya kepadanya. Kalau nanti kamu punya catatan soal pembagian atau tanggung jawab, tulis saja dulu. Jangan panjang-panjang. Pesan itu tidak memakai emoji, tidak diawali basa-basi, dan justru karena bentuknya begitu hemat, Ratri membacanya berulang kali, ia tidak langsung membalas. Ada rasa hangat yang nyaris mirip kemenangan, karena untuk pertama kalinya ibunya tampak mengakui bahwa keberatannya bukan gangguan sesaat. Tapi kehangatan itu cepat disusul rasa curiga yang membuatnya malu pada diri sendiri. Kenapa ibu meminta ia menulis? Apakah supaya semua lebih jelas? Atau supaya apapun yang kelak menyakitkan bisa dikatakan sudah pernah dibahas? Ia menatap layar ponsel cukup lama sampai Lala menarik ujung bajunya dari bawah meja belajar kecil sambil bertanya apakah warna ungu tua cocok untuk gambar rumah yang sedang ia warnai. Ratri menjawab asal, lalu duduk lagi. Ia menulis beberapa poin di notes ponsel. Rumah utama dipakai ibu selama tinggal di sana. Tanah samping belum dibangun sebelum ada kesepakatan tertulis. Biaya perawatan rumah orang tua dibagi sesuai kemampuan dan dicatat. Siapapun yang mengurus hal praktis tidak otomatis mendapat porsi hak lebih besar. Jika salah satu memakai sebagian tanah untuk bangunan, status tanah dan bangunan dipisah jelas. Setelah membaca ulang, ia merasa daftar itu seperti suara orang lain. Terlalu rapi, terlalu sanggup percaya bahwa masalah keluarga bisa ditahan di kolom-kolom. Ia menghapus 2 poin, menulis ulang dengan kalimat lebih lunak, lalu menghapus lagi. Damar yang sedang menggulung kabel charger bertanya, "Masih mikirin?" Ratri mengangguk tanpa mengangkat wajah. "Ibu minta aku kirim catatan. Itu bagus, kan?" "Mungkin." "Kenapa mukamu malah begitu?" Ratri meletakkan ponsel. "Karena aku nggak tahu lagi mana yang benar-benar maju, dan mana yang cuma bikin semua kelihatan tertib." Damar duduk di kursi plastik seberang meja. "Kadang memang dua-duanya." Jawaban itu tidak membantu secara praktis, tetapi seperti biasa Damar lebih sering membuka ruang daripada menutupnya dengan simpulan. Malam itu Ratri akhirnya mengirim pesan yang pendek saja, 3 poin utama, tanpa nada menuntut, tanpa kata harus. Beberapa menit kemudian ibunya membalas, "Iya, nanti ibu tulis ulang." Hanya itu. Namun kata tulis ulang menempel lama di kepala Ratri. Bukan tulis, melainkan tulis ulang, seolah-olah sebelum pesan itu dikirim, sudah ada versi lain yang lebih dulu dibuat di rumah, oleh ibu, oleh bapak, atau oleh percakapan-percakapan yang tak ia dengar. Sepanjang sisa minggu, urusan keluarga itu masuk ke hidupnya dengan cara yang tidak pernah lurus. Di kantor, ketika seorang warga tua datang membawa map lusuh berisi salinan sertifikat sawah dan mengeluh tentang anak-anaknya yang saling menunggu siapa mau menemani ke notaris, Ratri merasa tenggorokannya kering padahal persoalan orang itu sama sekali bukan miliknya. Di pasar, saat mendengar 2 ibu-ibu membahas rumah kakaknya yang sementara ditempati adik bungsu setelah menikah lalu tak pernah dibicarakan lagi, ia merasa seperti sedang mendengar bahasa yang sama dengan intonasi berbeda. Bahkan ketika menyisir rambut Lala di pagi hari dan anak itu merengek karena ikatannya terlalu kencang, Ratri tiba-tiba teringat bagaimana sesuatu yang dimaksudkan agar rapi bisa justru membuat orang ingin menarik kepala menjauh. Ingatan dan perbandingan semacam itu melelahkan. Ia mulai jengkel pada dirinya sendiri karena segala hal kini terdengar seperti kiasan. Tetapi mungkin memang begitu cara pikiran bekerja saat tidak berhasil menaruh kegelisahan pada satu tempat. Sabtu datang dengan langit mendung yang membuat gang depan rumah orang tuanya tampak lebih sempit. Ratri datang 10 menit lebih awal, sengaja, karena tak ingin lagi masuk ke pembicaraan ketika nada orang-orang sudah lebih dulu terbentuk.
Bapak sedang menyapu halaman, gerakan sapunya lambat tetapi teratur. Ibu di dapur merebus singkong. Rumah itu berbau daun pandan, minyak kayu putih, dan udara lembab. Map plastik bening tidak terlihat di ruang tengah. Sebagai gantinya ada sebuah map karton coklat di atas meja makan, ditindih toples kacang kulit agar tidak melengkung. Perubahan itu kecil, tetapi cukup untuk memberi kesan bahwa urusan ini sedang diupayakan menjadi lebih resmi dan karena itu lebih jauh dari gerak hati. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kamu sendirian? Iya. Damar jagain Lala. Nanti sore mungkin nyusul kalau belum pulang, Bapak mengangguk. Sapunya berhenti beberapa detik sebelum lanjut lagi, seperti orang yang ingat ada kalimat lain namun menahannya. Ratri masuk, membantu ibu mengiris singkong goreng, dan mereka bekerja dalam kebiasaan yang sekarang mulai terasa seperti bentuk kehati-hatian. Ibu tidak banyak bicara, hanya sekali ia berkata, Farid bilang sinyalnya mungkin jelek hari ini, kalau putus-putus jangan langsung emosi. Kalimat itu ringan, tapi Ratri tahu ibunya tidak sedang bicara tentang sinyal saja. Menjelang pukul 10 Yuda dan Mira datang. Kali ini Yuda membawa laptop, bukan map. Di belakangnya ada sebuah tas kain berisi beberapa lembar kertas. Mira membawa kue lapis, dan langsung membawanya ke dapur. Membuat suasana sesaat tampak seperti kunjungan keluarga biasa. Tetapi justru ketika hal-hal kecil yang sopan dipelihara dengan tekun, ketegangan terasa lebih padat. Semua orang tahu mereka sedang mencoba agar persoalan tidak menyerupai persoalan. Farid masuk lewat video call beberapa menit kemudian. Wajahnya terlihat lebih lelah daripada minggu lalu. Shift malam, katanya singkat saat ibu menanyakan kabar. Bapak mengajak semua duduk di meja makan, bukan di ruang tengah. Ratri langsung merasakan perbedaan itu. Meja makan membuat orang berhadapan lebih tegak, kurang leluasa bersembunyi di antara posisi duduk, dan mungkin tanpa disadari Bapak memilihnya, karena benda-benda di atas meja memang lebih mudah diperlakukan, seperti urusan yang harus ditatap. Map karton dibuka. Dari dalamnya keluar beberapa lembar kertas print, satu halaman tulisan tangan Bapak yang sudah pernah dilihat sekilas, dan satu draft yang katanya dibuat Pak Hendra berdasarkan pembicaraan Bapak 2 kali datang ke rumahnya. Kertas-kertas itu dibagikan. Tidak ada kop notaris, hanya susunan poin tentang penggunaan rumah tinggal, rencana pembagian hak, tanggung jawab perawatan, dan persetujuan tindakan hukum atas tanah. Ratri membaca pelan-pelan. Ada bagian yang membuatnya sedikit lega. Rumah utama tidak boleh dijual, diagunkan, atau dialihkan selama ibu masih menempati. Tanah samping dibagi sama besar di atas prinsip hak waris anak-anak. Setiap pembangunan fisik di atas tanah bersama harus dengan persetujuan tertulis seluruh ahli waris yang disebut. Semua biaya besar rumah orang tua dicatat dalam buku bersama. Namun di tengah draft itu ada satu kalimat yang membuat alisnya bergerak. Anak yang dalam praktik sehari-hari paling banyak mengurus kebutuhan orang tua dan pemeliharaan rumah dapat dipertimbangkan memperoleh prioritas penggunaan atas sebagian lahan samping sepanjang disepakati bersama. Prioritas penggunaan. Kalimat itu berdiri di sana seperti pintu yang sengaja tidak ditutup rapat, tidak langsung menyerahkan hak, tetapi cukup longgar untuk dimasuki nanti. Ratri mengangkat wajah. Di seberang meja, Yuda sedang membaca sambil mengetuk-ngetuk ujung bolpoin ke kertasnya, bukan kebiasaan yang ia lakukan kalau benar-benar asing pada isi dokumen. Bagian prioritas penggunaan itu dari siapa? Tanya Ratri. Yuda menjawab sebelum Bapak sempat membuka mulut. Itu masuk akal, kan? Masa yang paling banyak ngurus enggak dipertimbangkan sama sekali? Dipertimbangkan dalam bentuk apa? Tanya Ratri. Nah itu dibicarakan. Kalau bentuknya belum jelas, kenapa masuk draft? Yuda menyandarkan badan. Karena kenyataannya ada. Jangan semuanya dibikin seolah sama rata padahal bebannya enggak sama. Farid dari layar mencondongkan wajah. Masalahnya kalau masuk kalimat begini, nanti orang pegangnya beda-beda. Ya makanya dibahas sekarang, kata Yuda. Suaranya belum meninggi, tapi Ratri sudah bisa mendengar lapisan letih yang lebih tajam daripada minggu lalu. Bapak mengusap kertas dengan telapak tangan, seolah merapikannya akan membantu merapikan isi kepala semua orang. Pak Hendra bilang itu supaya yang dekat-dekat juga ada penghargaan. Kata penghargaan membuat Ratri menunduk sesaat. Ia tidak tahu kenapa kata itu terasa lebih menusuk daripada kata prioritas. Mungkin karena penghargaan mengubah hubungan anak dengan orang tua menjadi sesuatu yang bisa diberi kompensasi tanpa mengakui bahwa kompensasi itu sendiri mungkin telah menggeser niat awal.
Ia tidak menolak bahwa Yuda memang banyak hadir. Tapi kehadiran yang diberi imbal bentuk di atas tanah warisan tak pernah terasa bersih di telinganya. Di sisi lain ia juga tidak sanggup sepenuhnya berdiri pada posisi bahwa semua harus sama rata tanpa memikirkan beban sehari-hari. Keraguan itu membuat suaranya ketika bicara justru lebih lembut. Kalau memang mau menghargai yang mengurus, kenapa enggak bentuknya dicatat sebagai biaya atau kontribusi yang nanti dibicarakan terbuka? Kenapa harus lewat prioritas lahan? Ibu yang selama tadi diam akhirnya bersuara. Karena tidak semua hal yang diurus itu keluar uang. Ia tidak bicara keras, hanya lurus. Kadang waktu, tenaga, bolak-balik, pikiran. Ratri menatap ibunya. Ada sesuatu yang lama terdiam di kalimat itu. Ia tahu ibu tidak hanya sedang membela Yuda. Mungkin ibu juga sedang membela dirinya sendiri. Seluruh tahun-tahun ketika tenaga perempuan di rumah dipakai tanpa pernah diberi nama apapun, lalu mendadak sekarang semua orang bicara bukti tertulis. Kesadaran itu membuat Ratri tidak bisa segera menyela. Aku ngerti, katanya perlahan. Tapi justru karena tenaga dan waktu susah dihitung, jangan dimasukkan ke kalimat yang nanti bisa dibaca macam-macam. Yuda tertawa kecil, pahitnya tipis sekali tetapi cukup terdengar. Segalanya buatmu selalu bisa dibaca macam-macam. Ratri hendak menjawab, namun urung, karena ada bagian dari dirinya yang tahu kakaknya tidak sepenuhnya salah. Sejak awal ia memang melihat setiap celah, mungkin karena tanpa itu ia merasa akan tertinggal oleh keputusan orang lain. Mungkin juga karena ia belum pernah sungguh percaya bahwa keluarganya bisa menjaga kepentingan bersama, tanpa ada orang yang lebih dulu menjaga dirinya sendiri. Coba gini, kata Farid. Suaranya pecah sedikit karena jaringan, tetapi kalimatnya tetap sampai. Kalau yang dikhawatirkan Mas Yuda soal beban ngurus, kita bikin mekanisme saja. Misalnya semua perawatan besar dibagi. Kalau salah satu lebih dulu nalangin, dicatat. Kalau urusan antar jemput bapak atau administrasi, ya dicatat juga bentuknya seperti apa. Bukan buat ngitung jasa per menit, tapi biar enggak jadi alasan ngambang nanti. Yuda menggeleng. Kamu gampang ngomong dari sana? Iya, aku memang dari sini, kata Farid, tidak tersinggung. Makanya aku enggak minta dipuji karena jauh. Tapi yang dekat juga jangan otomatis pegang prioritas. Ada jeda sesudah itu. Mira membetulkan ujung jilbabnya, lalu tiba-tiba berkata, kalau kalimat itu bikin semua enggak tenang, mungkin dihapus dulu. Semua menoleh padanya. Wajah Mira tenang, namun jari-jarinya menggenggam tepi piring lebih erat dari perlu. Nanti kalau suatu saat memang ada pembicaraan soal penggunaan tanah samping, ya dibicarakan khusus. Enggak usah diselipkan di sini, lanjutnya. Ratri tidak langsung merasa lega mendengar itu. Justru karena ia tak yakin apakah Mira sungguh netral atau sekadar melihat bahwa kalimat tadi terlalu dini untuk dipertahankan. Tetapi bagaimanapun usul itu memindahkan percakapan ke tempat yang lebih bisa ditopang. Bapak menatap Yuda. Gimana? Yuda tidak segera menjawab. Ia menurunkan pandangan ke kertas, mengetuk bolpoin sekali lagi, lalu berkata, kalau dihapus, ya dihapus. Tapi jangan nanti semua urusan real di lapangan dianggap enggak ada. Kalimat itu mengandung pengakuan kalah kecil yang dibungkus peringatan. Ratri mengangguk pelan. Enggak dianggap enggak ada. Justru harus dibikin lebih jelas, bukan dikasih satu pintu yang artinya bisa kemana-mana. Pembicaraan lalu bergerak ke hal yang tampak teknis, tetapi rupanya jauh lebih menguras. Apa yang disebut biaya besar? Siapa yang pegang buku catatan? Apakah buku itu fisik atau digital? Seberapa sering orang harus saling memberi kabar? Kalau bapak atau ibu butuh keputusan cepat saat salah satu anak susah dihubungi bagaimana? Dan apakah tanah samping yang masih kosong sepenuhnya dilarang dipakai sementara untuk apapun? Di titik-titik tertentu, Ratri merasakan betapa tidak romantisnya kejelasan. Ia membuat saudara-saudara bicara, seperti orang yang sedang menyusun peraturan koperasi kecil, padahal yang mereka susun adalah cara menjaga rumah yang menyimpan masa kecil mereka. Tetapi mungkin memang rumah yang paling penuh kenangan justru membutuhkan bahasa paling tidak sentimental agar tidak diam-diam dibelokkan oleh rasa sungkan. Sekali waktu, ketika bapak sedang ke kamar mandi dan ibu ke dapur mengambil teh lagi, hanya anak-anak yang tersisa di meja, ditambah wajah Farid di layar. Sunyi beberapa detik itu berbeda dari sunyi-sunyi lain. Lebih telanjang karena tidak ada orang tua yang bisa dijadikan pusat kesopanan. Yuda memecahnya lebih dulu. Kalian kira aku senang begini? Katanya,
masih menatap kertas. Ratri tidak menjawab, Farid juga diam. Aku tiap kali datang ke sini sekarang rasanya seperti masuk ruang pemeriksaan, lanjut Yuda. Apapun yang kuusul, pasti dibaca ada maunya. Tidak ada nada meledak, malah itu yang membuat kalimatnya berat. Mira menunduk semakin dalam. Ratri merasakan dorongan untuk membela diri, untuk mengatakan bahwa dari awal memang ada maunya, setidaknya mau agar pengurusan dipusatkan di satu tangan. Tetapi mendengar Yuda mengatakannya seperti itu, ia justru teringat banyak sore bertahun-tahun lalu ketika kakaknya itu pulang lebih cepat dari teman-teman lain untuk menemani bapak ke bengkel, atau rela berdiri lama di loket BPJS, atau mengantar ibu ke pasar besar saat bapak sibuk. Yuda memang bukan semata-mata orang yang sedang menghitung celah. Ia juga orang yang terbiasa hadir, mungkin sampai mengira kehadiran sendiri cukup untuk menjelaskan kenapa ia layak lebih dipercaya. Aku nggak kira kamu senang, kata Ratri akhirnya. Aku cuma nggak mau ketidaksenanganmu nanti dibayar dengan sesuatu yang terlalu besar. Yuda tersenyum tipis tanpa bahagia. Sesuatu yang terlalu besar itu buatmu tanah. Buatku kadang justru capeknya. Kalimat itu membuat Ratri terdiam lebih lama. Karena di sana, untuk sesaat, mereka seperti berdiri di dua timbangan berbeda, dan masing-masing merasa yang satunya tidak cukup mengerti beban sebelahnya. Farid yang mengembuskan napas terdengar dari speaker. Makanya dua-duanya jangan dibiarin ngambang, katanya. Kalau capekmu nyata, tulis bentuk tanggung jawabnya. Kalau tanah itu besar, tulis batasnya. Jangan salah satu disuruh percaya saja. Ketika bapak dan ibu kembali, percakapan itu tidak diulang, tetapi bayangnya tinggal di meja. Sesudah zuhur, draft kedua mulai terbentuk dari coretan tangan. Kalimat tentang prioritas penggunaan dicoret. Di bawah bagian tanggung jawab, ditambahkan beberapa poin. Pengurusan administrasi yang dilakukan oleh salah satu anak wajib diberitahukan di grup keluarga dalam waktu wajar. Biaya yang dikeluarkan lebih dulu untuk rumah orang tua dicatat dengan bukti jika ada. Keputusan pembangunan, penggadaian, penjualan, dan pengalihan apapun atas rumah dan tanah harus dengan persetujuan semua. Jika salah satu anak secara rutin melakukan pendampingan orang tua untuk urusan kesehatan atau administrasi, hal itu diakui sebagai kontribusi keluarga, dan dibahas dalam pertemuan berkala mengenai pembagian beban, bukan dijadikan dasar tunggal perubahan hak atas tanah. Kalimat terakhir itu panjang, canggung, dan terasa seperti hasil kompromi antara bahasa hati dan bahasa administrasi. Tapi justru dalam kecanggungannya ada kesungguhan. Mereka tidak sedang mencari kalimat indah. Mereka sedang mencoba membuat pagar dari kata-kata yang tidak pernah dibiasakan menahan orang-orang dekat. Pada saat tertentu, Ratri melihat bapak menyalin ulang beberapa poin dengan tulisan tangannya sendiri, lambat dan agak miring. Pemandangan itu membuat hatinya aneh. Ada kelembutan melihat lelaki tua yang seumur hidup lebih percaya ucapan daripada dokumen kini menulis hal-hal yang barangkali tidak pernah ia bayangkan harus ditulis kepada anak-anaknya sendiri. Ada juga rasa perih karena kejelasan yang datang terlambat selalu membawa bayang-bayang dari semua tahun ketika kejelasan itu tidak diberikan. Menjelang sore, ketika draft sementara sudah selesai ditandai dan difoto untuk dikirim ke Farid, pembicaraan melunak tanpa benar-benar reda. Mira membantu ibu di dapur. Yuda ke depan sebentar menerima telepon kantornya. Farid masih online sambil mengeluh kuota hampir habis. Ratri duduk di kursi ruang tengah bersama bapak yang tampak letih luar biasa. Capek ya, Pak, katanya. Bapak tersenyum sedikit. Lebih capek begini daripada nyapu halaman. Ratri ikut tersenyum, lalu kehilangan senyum itu cepat-cepat. Bapak nyesel bahas sekarang? Tanya Ratri. Bapak tidak segera menjawab. Ia menatap televisi yang menyala tanpa suara, menampilkan iklan obat pegal linu. Kalau enggak dibahas sekarang, nanti mungkin lebih susah. Kalau dibahas sekarang, ternyata ya begini, katanya. Berarti tetap susah. Iya, Bapak memandang tangannya sendiri. Tapi mungkin susahnya beda. Jawaban itu sederhana, tetapi cukup membuat Ratri diam. Selama ini ia sering menuntut bahwa sesuatu harus dilakukan dengan cara yang benar. Seolah ada satu cara yang akan menyelamatkan semua orang dari luka. Padahal mungkin yang ada hanya pilihan tentang jenis luka mana yang masih bisa dijaga agar tidak menjadi kebiasaan. Pikiran itu tidak membuatnya tenang, tapi membuat kemarahannya kehilangan sedikit tepinya. Sore itu mereka tidak menandatangani apa-apa. Bapak ingin semua orang membaca ulang draft hasil coretan di rumah masing-masing,
Pak Hendra akan diminta mengetik versi baru, lalu minggu depannya lagi mereka bicara sekali lagi sebelum memutuskan apakah perlu dibawa ke notaris atau cukup dibuat surat di bawah tangan dulu. Keputusan menunda lagi itu sempat membuat Ratri lelah, karena ia bisa mendengar gema lama keluarga mereka. Nanti dulu, lihat lagi, jangan buru-buru. Tetapi kali ini penundaan terasa sedikit berbeda. Bukan menunda agar orang capek, melainkan menunda agar kalimat-kalimat tidak dipakai seperti jebakan. Perbedaan itu kecil, hampir tak kasat mata, dan mungkin hanya orang yang terlalu lama hidup dalam rumah ini yang bisa merasakannya. Saat hendak pulang, Yuda mengantar sampai teras tanpa diminta. Hujan baru mulai rintik. Mereka berdiri di bawah kanopi yang bunyi tetesannya memecah diam jadi potongan-potongan pendek. "Aku tadi bukan mau nyudutin kamu," kata Yuda tiba-tiba. Ratri memandang jalan, bukan wajah kakaknya. "Aku juga bukan mau nyudutin Mas. Tapi kita saling bikin begitu." Ratri mengangguk. Ia ingin bilang bahwa mungkin mereka sudah lama saling bikin begitu jauh sebelum urusan tanah ini muncul. Bahwa Yuda sebagai anak laki-laki pertama sering bergerak dengan keyakinan yang oleh keluarga dibaca sebagai pantas, sementara dirinya tumbuh dengan kebiasaan memeriksa celah, karena yang tidak mengajukan diri akan terus dianggap baik-baik saja. Namun hujan membuat kalimat-kalimat besar terasa berlebihan. "Mas capek ya?" tanyanya saja. Yuda tertawa kecil, kali ini tanpa pahit yang kentara. "Kamu juga." Mereka tidak berdamai, tidak ada saling sentuh pundak, tidak ada pengakuan yang membongkar semua salah paham. Tapi di bawah hujan tipis itu, Ratri merasakan sesuatu yang lebih berat daripada permusuhan terang-terangan. Kemungkinan bahwa kakaknya memang percaya pada logikanya sendiri, dan bahwa dirinya pun percaya pada logikanya sendiri, dan keduanya sama-sama lahir dari pengalaman hidup yang keluarga ini bagi secara tidak merata. Di perjalanan pulang, hujan turun lebih deras. Wiper di mobil orang-orang bergerak ritmis, motor harus merapat beberapa kali ke tepi untuk menghindari cipratan. Sesampainya di kontrakan, Damar sudah menyiapkan handuk kecil dan teh panas. Ratri menceritakan garis besarnya sambil mengeringkan rambut. "Jadi belum selesai juga," kata Damar. "Belum, tapi ada perubahan." "Ada?" Ratri duduk di tepi ranjang Lala yang sudah tidur, memandangi pipi anaknya yang hangat. "Aneh ya," katanya pelan. "Semakin jelas ditulis, aku malah makin lihat semua yang selama ini enggak pernah jelas." Damar yang berdiri di ambang pintu tidak langsung menyahut. "Mungkin itu memang gunanya," katanya akhirnya. "Bukan cuma biar ke depan rapi, tapi biar yang lama kelihatan." Ratri menoleh. Kalimat itu tidak menenangkan. Ia justru membuat dadanya sesak karena benar. Minggu-minggu berikutnya, kalau mereka benar-benar terus menulis dan menandai dan menyepakati, yang muncul ke permukaan mungkin bukan hanya soal tanah samping atau rumah utama, melainkan seluruh kebiasaan keluarga mereka dalam memberi, menahan, menganggap maklum, dan diam-diam mencatat. Malam itu sebelum tidur, ia membuka foto draft yang tadi dikirim ke grup keluarga. Coretan-gencoretan pena biru dan hitam saling menimpa. Ada tulisan tangannya, tulisan bapak, mungkin 1-2 koreksi dari Yuda. Di layar ponsel, dokumen itu tampak seperti tubuh yang sedang dicari bentuk tulangnya. Tidak enak dipandang, tapi hidup. Ia memperbesar bagian tentang kontribusi yang diakui sebagai kontribusi keluarga, bukan dasar tunggal perubahan hak atas tanah. Kalimat itu masih canggung. Mungkin nanti akan diubah lagi oleh Pak Hendra. Mungkin Yuda akan keberatan pada satu kata, Farid pada kata lain, ibu pada nadanya, bapak pada panjangnya, tetapi untuk pertama kalinya sejak map plastik bening itu muncul dekat jendela, Ratri merasa yang sedang mereka kerjakan bukan sekadar mencegah sesuatu jatuh ke tangan yang salah. Mereka sedang memaksa diri melihat bahwa kasih sayang yang tidak pernah mau diterjemahkan ke aturan seringkali diam-diam memberi keuntungan pada siapa yang paling dekat dengan pusat keputusan. Kesadaran itu membuatnya nyaris tidak bisa tidur. Bukan karena takut kalah, melainkan karena ia mulai mengerti bahwa kalau konflik ini nanti benar-benar tidak dibiarkan kembali ke bentuk kabur, yang berubah bukan cuma nasib tanah itu. Yang berubah bisa jadi cara mereka memandang semua kebaikan lama. Apakah itu pemberian, pengorbanan, kebiasaan, atau justru hutang rasa yang selama ini dibiarkan tumbuh tanpa nama. Pagi buta, ketika hujan sudah berhenti, dan suara azan subuh merambat dari musola, Ratri terbangun oleh getar ponsel di bawah bantal. Pesan dari ibu, dikirim beberapa menit sebelumnya,
Bapak tadi bangun malam, bilang mungkin beberapa kalimat masih perlu dipikir lagi. Minggu depan jangan datang dengan hati keras dulu. Ratri membaca pesan itu sambil duduk setengah sadar. Hati keras. Ia hampir tersinggung, lalu tidak jadi, karena mungkin itulah yang dilihat ibunya sejak awal, bukan semata keberatan, melainkan cara Ratri memegang keberatan seperti orang memegang pinggiran meja agar tidak diseret. Ia mengetik balasan lama sekali, lalu akhirnya hanya menulis, "Iya Bu, aku datang." Setelah mengirim itu, ia tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di lantai dekat jendela kontrakan, memandang halaman sempit yang masih becek, dan menyadari bahwa minggu depan yang akan mereka bawa ke meja bukan lagi sekadar draft baru, melainkan semua yang mulai tertulis pada diri masing-masing tentang orang lain, tentang siapa dianggap terlalu menuntut, siapa terlalu merasa berjasa, siapa terlalu lama diam, dan siapa baru bergerak ketika takut kehilangan. Dan justru karena semua itu belum selesai diberi bentuk, ia tahu pembicaraan berikutnya tak akan mudah dipisahkan dari luka-luka kecil yang kini sudah mulai punya bahasa sendiri. Minggu berikutnya datang dengan cuaca yang lebih terang, tetapi rumah orang tua Ratri justru terasa seperti menahan napas sejak pagi. Tidak ada perubahan mencolok pada halaman, pada pot-pot yang berjajar dekat teras, pada suara radio kecil di dapur yang memutar lagu-lagu lama dengan volume rendah. Namun ketika Ratri masuk sambil melepas sandal, ia langsung menangkap sesuatu yang baru, bukan pada benda, melainkan pada cara ibunya memandang meja makan sebelum memandang wajahnya. Di atas meja sudah ada map karton coklat yang lebih rapi daripada minggu lalu, kertas-kertas di dalamnya dibatasi penjepit hitam, dan di sampingnya sebuah buku tulis bergaris dengan sampul biru tua. Benda-benda itu tidak tampak mengancam, malah terlalu biasa, seperti perlengkapan rapat RT atau catatan arisan. Justru karena biasa itulah Ratri merasa tubuhnya tegang. Banyak hal yang paling mengubah hidup orang di keluarganya datang dalam bentuk yang tidak punya wajah khusus. "Pagi," kata ibunya. "Pagi, Bu. Farid sudah bilang sinyalnya lebih bagus hari ini." "Iya, Bapak lagi salin beberapa hal." Ibu mengucapkannya sambil menggeser kursi, seolah ia hanya memberitahu tentang kegiatan rumah tangga. Tetapi kata salin membuat Ratri membayangkan bapaknya duduk pelan-pelan menurunkan satu kata dari draft ke kertas yang lebih bersih, seperti orang yang berharap tulisan tangan bisa memberi rasa memiliki pada keputusan yang sebenarnya belum sungguh-sungguh tenang. Ia masuk ke kamar depan. Bapaknya memang ada di sana, duduk di meja kecil, mengenakan kemeja rumah lengan pendek warna krem. Kacamata bacanya turun sedikit, di hadapannya ada selembar kertas bertuliskan poin-poin dengan huruf yang makin miring ke kanan saat garis turun ke bawah. Bapaknya menoleh. "Sudah datang." "Sudah, Pak." Ratri mencium tangannya. "Capek di jalan?" "Enggak." Bapaknya mengangguk, lalu menutup pulpen tanpa buru-buru menyembunyikan kertas itu. "Nanti kita baca sama-sama sekali lagi. Jangan ada yang cuma manggut karena capek." Kalimat itu membuat Ratri memandang wajah bapaknya lebih lama. Ada kelelahan di sana, tetapi juga sesuatu yang tidak dilihatnya pada minggu-minggu sebelumnya, kehendak untuk tidak lagi menyerahkan seluruh bentuk pembicaraan kepada arus. Kehendak itu kecil, mungkin rapuh, namun cukup terasa. Dan justru karena terasa, Ratri mendadak takut kalau ia sendiri datang terlalu siap untuk melihat celah sehingga tak sempat melihat usaha. Ketika keluar dari kamar, Yuda dan Mira baru datang. Farid muncul di layar ponsel beberapa menit kemudian, wajahnya lebih segar dari biasanya, mungkin karena kali ini ia sempat tidur cukup. Semua duduk di meja makan seperti pekan lalu. Tidak ada teh dulu, tidak ada singkong goreng dulu. Bapak membuka map, mengeluarkan versi ketikan baru dari draft Pak Hendra yang sudah diberi beberapa perbaikan berdasarkan coretan minggu lalu. Kertas dibagikan. "Kita baca pelan," kata Bapak. "Kalau ada kata yang bikin salah paham, bilang. Jangan nanti bilang sudah keburu jalan." Mereka membaca. Kalimat-kalimat yang minggu lalu canggung masih canggung, hanya kini sedikit lebih padat. Bagian tentang rumah utama tetap sama, rumah dipakai ibu selama ia masih memilih tinggal di sana, tidak boleh dijual, diagunkan, atau dialihkan secara sepihak. Bagian tentang tanah samping kini lebih jelas, hak waris 3 anak diakui sama besar, tetapi penggunaan fisik atas lahan untuk bangunan baru hanya dapat dilakukan melalui persetujuan, tertulis semua pihak dan tidak mengubah status hak atas tanah kecuali kelak disepakati lain secara terpisah. Bagian tentang kontribusi perawatan diperbaiki, setiap biaya besar dan pengurusan rutin dicatat dalam buku bersama,
Kontribusi waktu dan tenaga diakui sebagai tanggung jawab keluarga, dan dibahas berkala agar beban tidak terkumpul diam-diam pada satu orang. Pengakuan atas kontribusi tersebut tidak secara otomatis menimbulkan perubahan hak atas tanah. Ratri membaca 2 kali. Kalimat itu masih belum indah, tetapi cukup jelas. Ia merasakan sedikit kelonggaran di dada. Namun segera sesudahnya ia sadar bahwa kejelasan di atas kertas tidak akan otomatis menutup semua persoalan. Yang justru lebih sulit adalah apa yang tidak pernah bisa ditulis tuntas. Nada, rasa berhutang, kesediaan datang saat dibutuhkan, atau ketersinggungan yang tumbuh karena satu orang merasa semua geraknya selalu diperiksa. Yuda berdeham. Aku ada satu keberatan, katanya. Suaranya tenang, tidak defensif, dan ketenangan itu membuat semua orang mengangkat wajah. Di bagian kontribusi rutin, disebut dibahas berkala supaya beban tidak numpuk pada satu orang. Itu bagus, tapi bentuk berkala itu apa? Jangan sampai cuma bagus di kertas, praktiknya tetap aku yang paling sering dipanggil. Tidak ada orang yang langsung menyahut. Keberatan itu tidak menyerang isi hak waris, melainkan mengarah ke sesuatu yang justru mereka semua tahu nyata. Ratri menatap draft lagi. Kata berkala memang berdiri terlalu bersih, tanpa gigi. Maksud Mas gimana? Tanyanya. Maksudku, kata Yuda, kalau misalnya Bapak perlu diantar cek kesehatan, Ibu perlu dibantu urus sesuatu, atau rumah ada perbaikan mendadak, jangan semua itu nanti tetap jatuh ke aku hanya karena aku dekat. Kalau memang kita mau pakai bahasa jelas, ya jelas sekalian. Ratri mendengar nada itu dan merasakan dorongan lama untuk waspada. Namun kali ini kewaspadaan itu tidak datang dengan kemarahan yang sama. Ia justru teringat percakapan singkat di bawah hujan tipis minggu lalu, tentang capek yang bagi Yuda kadang lebih besar daripada tanah. Dulu, sebelum semua ini, Ratri mungkin akan langsung menangkap ucapan itu sebagai pembukaan negosiasi baru. Kini ia masih melihat kemungkinan itu, tapi tidak bisa lagi menolak bahwa di dalamnya memang ada sesuatu yang patut didengar. Farid yang bicara lebih dulu. Kalau gitu dibikin lebih konkret saja. Misalnya urusan yang bisa dijadwalkan, gantian, yang mendadak, siapa yang paling mungkin duluan turun, tapi nanti dilaporkan supaya enggak jadi beban diam-diam. Gantian dari balik papan? Tanya Yuda, bukan mengejek, hanya datar. Farid mengangguk kecil di layar. Kalau aku enggak bisa hadir fisik, ya aku ambil bentuk lain. Biaya, urusan online, atau pulang di waktu yang sudah disepakati buat gantian urus hal tertentu. Bukan berarti sama persis, tapi enggak dibiarkan juga. Bapak menyandarkan punggung, Ibu memandang tangan mereka satu persatu, seperti sedang menimbang apakah percakapan ini mulai terlalu tajam, atau justru baru mencapai tempat yang seharusnya sejak awal. Aku bisa ambil beberapa hal juga, kata Ratri. Yang perlu datang hari kerja mungkin memang enggak selalu mudah buatku, tapi bukan berarti selalu enggak bisa. Kalau perlu jadwal, kita bikin. Kalau perlu daftar urusan yang biasanya muncul, kita tulis. Enggak usah detail berlebihan, tapi cukup supaya enggak semua bergantung kebiasaan. Mengucapkan itu membuat Ratri sendiri agak terkejut. Ada sesuatu yang terlepas dari dirinya saat menawarkan bagian yang lebih konkret. Selama ini, sebagian besar energinya habis untuk menahan apa yang menurutnya tidak adil. Ia tidak banyak membayangkan bentuk ikut menanggung secara teratur. Bukan karena tidak mau, melainkan karena dari awal ia sudah berdiri pada posisi yang curiga akan disisihkan. Kecurigaan itu lama-lama membuatnya lebih terampil membaca ancaman daripada menyusun keterlibatan. Kesadaran itu pahit. Ia tidak menyukainya, tetapi ia tahu ia tidak bisa pura-pura tidak melihat. Damar pernah bilang yang penting ia tahu keberatannya pada bagian mana. Mungkin sekarang pertanyaannya berubah, selain keberatan, pada bagian mana ia bersedia masuk. Mira meletakkan piring kecil di tengah meja dan berkata pelan, kalau begitu mungkin buku catatan itu jangan cuma soal biaya. Bisa juga dipakai catat urusan siapa yang pegang apa bulan ini atau minggu ini. Ibu menoleh kepadanya dengan ekspresi yang lebih lunak daripada biasa. Bisa, katanya. Daripada nanti lupa. Kata lupa melintas di ruangan seperti sesuatu yang sangat sederhana sekaligus sangat akrab bagi keluarga ini. Banyak persoalan mereka memang membesar bukan karena satu orang terang-terangan merampas, melainkan karena segala sesuatu diserahkan pada ingatan, lalu setiap orang mengingat versi yang paling bisa mereka tinggali.
Mereka lalu mulai membicarakan bentuk yang lebih konkret. Tidak terlalu rinci, karena Bapak cepat lelah kalau pembicaraan melebar menjadi terlalu teknis, tetapi cukup untuk membuat maksudnya terasa. Urusan kesehatan yang terjadwal akan diumumkan lebih dulu di grup keluarga. Siapa yang bisa menemani akan bergantian jika memungkinkan. Jika tidak, orang yang turun duluan akan memberi kabar, dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bisa dibagi. Perbaikan rumah yang bukan darurat dibicarakan bersama sebelum dilakukan, yang darurat boleh ditangani dulu oleh yang terdekat, tapi dicatat. Farid mengusulkan ia menanggung sebagian biaya internet rumah orang tua setiap bulan sebagai bentuk kontribusi rutin karena ia paling sulit hadir fisik. Yuda sempat berkata itu tidak sama, namun kali ini nadanya lebih seperti menguji daripada menolak. Ratri menawarkan bahwa ia bisa mengambil 1 hari cuti khusus setiap beberapa bulan untuk mengurus hal yang butuh tatap muka, seperti pembaruan dokumen atau menemani ibu belanja kebutuhan rumah yang besar. Ketika ia mengucapkan itu, ia langsung merasa hitung-hitungan mereka terdengar kering. Tetapi melihat wajah bapaknya yang mendengarkan dengan saksama, ia juga mengerti bahwa kering belum tentu buruk. Kadang yang membuat hidup bersama tidak rusak justru hal-hal yang cukup kering untuk tidak mudah dibelokkan oleh rasa sungkan. Di tengah pembicaraan itu, ada saat ketika Bapak meminta semua berhenti sebentar lalu membaca ulang 2 paragraf paling penting. Semua diam. Dari dapur terdengar bunyi air mendidih. Hujan tidak turun hari itu, tetapi langit seperti menahan panas. Ratri membaca kalimat tentang hak yang sama besar, lalu kalimat tentang kontribusi yang tidak otomatis mengubah hak atas tanah. Tiba-tiba ia teringat semua kejadian kecil yang dulu tak pernah ia masukkan ke satu garis. Pertanyaan ibu tentang cicilan motornya. Pertanyaan bapak pada Farid tentang rencana balik ke kota. Usul Yuda yang mula-mula terdengar cuma soal administrasi. Dan dirinya sendiri yang hampir selalu datang ke rumah ini membawa kewaspadaan seperti orang membawa payung saat langit mendung. Sekarang, semua itu berdiri di tempat yang lebih bisa dibaca, bukan menjadi sederhana, tetapi setidaknya tidak lagi pura-pura samar. Perasaan itu membuatnya nyaris sedih. Ada semacam kehilangan yang muncul justru ketika sesuatu mulai jelas. Ia kehilangan ilusi bahwa keluarga bisa tetap utuh hanya dengan niat baik yang tidak pernah dipastikan bentuknya. Setelah pembacaan ulang selesai, Bapak berkata, kalau begini, Bapak ingin 2 hal. 1, draft ini kita jadikan pegangan dulu, nanti dibikin lebih resmi setelah semuanya cocok. 2, buku catatan mulai dipakai bulan depan. Jangan menunggu ada masalah besar. Ibu mengangguk, Farid di layar mengangguk juga, Mira menatap Yuda, lalu kembali ke kertas. Yuda tidak segera memberi jawaban. Ia menyesap teh yang tadi akhirnya dibuat ibu, menaruh gelas perlahan, lalu menatap bapak. Kalau aku setuju, bukan berarti semua urusan nanti jadi gampang, katanya. Aku tahu, jawab bapak. Kalau aku setuju, aku juga enggak mau nanti setiap kali aku banyak turun tangan, kesannya aku sedang bangun alasan lagi. Kalimat itu ditujukan ke semua orang, tetapi mata Yuda berhenti lebih lama pada Ratri. Ada rasa malu yang menjalar pelan di tengkuk Ratri. Karena ia tahu ia memang beberapa kali melihat setiap gerak kakaknya melalui lensa kemungkinan itu, mungkin tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak selalu adil. Ia menarik napas. Kalau aku setuju, katanya, meniru bentuk kalimat Yuda tanpa sengaja. Aku juga enggak mau nanti setiap kali aku tanya atau keberatan, kesannya aku cuma takut kehilangan bagian. Ucapan itu jatuh tanpa bunyi keras, namun ruangan seperti menyesuaikan diri terhadapnya. Ibu berhenti mengusap meja. Farid menunduk sedikit di layar. Yuda tidak langsung menjawab. Bapak menatap keduanya, lalu berkata dengan suara pelan yang terdengar lebih tua dari biasanya, berarti dua-duanya sudah tahu rasa takutnya ada di mana. Tidak ada yang membantah. Barangkali karena tidak ada bantahan yang berguna. Mereka semua memang sudah tahu rasa takutnya ada di mana. Hanya selama ini rasa takut itu dibiarkan menyamar sebagai kepraktisan, sebagai kesopanan, sebagai kerelaan, sebagai keberatan yang katanya berlebihan. Dan ketika akhirnya disebut, ia tidak membuat ruangan meledak. Ia hanya membuat semua orang duduk dengan punggung lebih lurus. Sesudah itu pembicaraan tidak melonjak. Justru malah menurun ke hal-hal yang lebih kecil. Kapan buku catatan disimpan, di laci bufet atau di rak dekat dapur, apakah salinan draft difoto semua atau dibuatkan satu map masing-masing.
Kapan pertemuan berikutnya perlu dilakukan kalau bukan hanya untuk mengecek apakah ada masalah baru? Mereka akhirnya sepakat draft ini belum perlu langsung dibawa ke notaris. Pak Hendra akan diminta membantu membuat surat keluarga di bawah tangan lebih dulu, dengan tanda tangan bapak, ibu, dan semua anak sebagai pernyataan bersama. Setelah itu, soal legalitas lebih lanjut akan dipertimbangkan lagi ketika pecah sertifikat memang benar-benar akan diurus, bukan hanya dibayangkan. Keputusan itu tidak spektakuler, tidak menyelesaikan semua. Tapi ketika diucapkan, Ratri merasakan sesuatu yang sejak awal dicari oleh tubuhnya tanpa bisa disebut pijakan. Bukan keamanan penuh, bukan juga kemenangan, melainkan pijakan yang cukup untuk berdiri tanpa terus-menerus membayangkan lantai akan digeser diam-diam. Menjelang sore, Farid harus pamit karena ada urusan kerja. Sebelum panggilan diputus, ia berkata, kalau nanti suratnya sudah jadi, kirim scan ke aku, jangan cuma foto dari jauh. Semua tertawa kecil, bahkan Yuda. Tawa itu pendek, tetapi tidak dipaksakan. Ratri mendengarnya seperti suara benda yang lama tersangkut lalu bergeser sedikit. Setelah video call berakhir, ibu akhirnya mengeluarkan singkong goreng yang tadi disisihkan. Mira membantu menuang sambal. Bapak pindah ke kursi ruang tengah. Untuk beberapa menit, rumah itu kembali seperti rumah pada umumnya. Orang makan, ngobrol soal hal kecil, menyinggung harga minyak, sekolah Lala, anak-anak Yuda yang sedang senang main robot. Tetapi di bawah kebiasaan itu, Ratri bisa merasakan perubahan yang lebih dalam daripada map atau draft. Kali ini mereka tidak sedang pura-pura lupa pada persoalan. Mereka sedang duduk di sampingnya tanpa harus terus menatapnya. Bagi keluarganya, itu sudah sesuatu yang besar. Menjelang pulang, Ratri membantu ibu membereskan piring. Di dapur, ibu berkata sambil membilas cangkir. Nanti buku itu ibu yang pegang dulu. Iya, Bu. Bukan karena ibu paling benar, cuma karena kalau dipegang salah satu anak, nanti rasanya lain. Ratri mengangguk, ia mengerti, benda-benda kecil di keluarga mereka cepat sekali mendapat arti yang lebih besar dari bentuknya. Siapa menyimpan kertas? Siapa memegang kunci lemari, siapa menyusun map, semuanya bisa diam-diam berbicara tentang pusat kuasa. Bu, kata Ratri setelah ragu sebentar, dari awal ibu sudah lebih condong kemana? Ibu tidak langsung menjawab. Air keran terus mengalir tipis di sela jari-jarinya. Ibu dari awal condong ke yang bikin rumah ini paling sedikit gaduh, katanya akhirnya. Ratri hampir tersenyum pahit, karena jawaban itu begitu ibunya. Tidak pernah sepenuhnya memihak isi, melainkan memihak kemungkinan hidup sehari-hari tetap berjalan. Tetapi kali ini, anehnya, ia tidak lagi mendengar itu sebagai kelemahan semata. Ada kelelahan, tentu. Ada kebiasaan mengalah pada arus, tentu. Tapi ada juga pengetahuan panjang tentang betapa mahalnya gaduh di dalam rumah. Kadang yang paling sedikit gaduh belum tentu paling adil, kata Ratri pelan, ibu tahu. Jawaban itu begitu cepat hingga Ratri menoleh. Ibu menaruh cangkir, mengelap tangan, lalu berkata tanpa menatapnya. Tapi yang terlalu ingin adil juga kadang lupa orang capek. Ratri diam, kalimat itu masuk pelan tetapi dalam. Ia ingin bilang ia tidak lupa. Namun kalau jujur, beberapa minggu terakhir ia memang lebih sibuk menjaga garis daripada membayangkan tenaga yang dibutuhkan semua orang untuk tetap tinggal di sisi garis itu. Ia merasa benar, dan mungkin dalam banyak bagian ia memang benar, tetapi rasa benar bisa membuat orang keras dengan cara yang tidak langsung disadari. Aku akan coba ingat, katanya. Ibu mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Hanya satu pengakuan kecil yang cukup untuk tinggal di antara panci, cangkir, dan bau minyak. Sewaktu Ratri keluar dari dapur, ia melihat Yuda berdiri di teras sambil memeriksa ponselnya. Mira sedang membantu bapak merapikan map ke lemari pendek dekat jendela. Pemandangan itu membuat Ratri berhenti sebentar. Map itu kembali ke tempat yang hampir sama dengan hari pertama semua ini dimulai, tetapi maknanya tidak lagi persis sama. Dulu map itu terasa seperti tanda bahwa sesuatu sedang dipindahkan tanpa dirinya. Kini map itu justru terasa seperti tanda bahwa sesuatu telah dipaksa kembali ke tengah, ke tempat yang bisa dilihat lebih dari satu pasang mata. Yuda mendongak. Pulang sekarang? Iya, ia memasukkan ponsel ke saku. Nanti kalau surat keluarga jadi, aku antar fotokopinya ke kamu sama Farid. Ratri mengangguk. Oke. Ada jeda, lalu,
Dengan gaya yang canggung karena mereka memang tidak biasa membuka hal-hal yang terlalu dekat, Yuda berkata, "Kalau nanti Bapak butuh kontrol bulan depan, aku kabari dari awal. Kita lihat siapa bisa." Ratri merasakan sesuatu melunak di perutnya. Bukan karena ucapan itu hebat, melainkan karena untuk pertama kalinya pembagian beban tidak muncul sebagai sanggahan atas hak, melainkan sebagai bagian dari percakapan yang sama. "Kabari saja," katanya. "Aku atur." Mereka tidak berjabat tangan atau saling menepuk bahu. Namun sesudah kalimat itu, diam di antara mereka berubah kualitas. Tidak ramah sekali, tidak juga beku. Hanya diam dua orang yang masih saling menyimpan tafsir. Tetapi mulai mengerti bahwa tafsir itu tidak harus selalu diam-diam diarahkan ke sertifikat. Dalam perjalanan pulang, Ratri tidak langsung menyalakan musik di motor seperti biasanya. Jalanan sore ramai oleh orang pulang dari pasar, anak sekolah kursus, dan penjual sayur keliling, semua tampak biasa. Tetapi pikirannya bergerak lambat, seolah ia takut kalau diberi kecepatan, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu rapi akan muncul lebih dulu. Apakah masalahnya selesai? Tentu belum. Surat keluarga belum ditandatangani, pecah sertifikat belum diurus. Farid tetap jauh, Yuda tetap yang paling dekat. Ibu tetap akan cenderung pada bentuk yang paling sedikit gaduh. Bapak tetap mudah lelah kalau pembicaraan terlalu panjang. Semua sumber ketegangan itu masih ada. Namun untuk pertama kalinya, ketegangan itu tidak berdiri di atas kabut. Ia berdiri di atas kata-kata yang sudah mulai dipilih dengan susah payah. Dan mungkin, pikir Ratri sambil menunggu lampu merah berganti hijau, tidak semua keluarga diberi kesempatan untuk sampai sejauh itu sebelum semuanya terlanjur menjadi cerita masing-masing. Sesampainya di kontrakan, Lala berlari memeluk kakinya sambil menunjukkan gambar rumah yang kini sudah diwarnai lengkap dengan pohon dan 2 jendela. "Ini rumah siapa?" tanya Ratri sambil tersenyum. "Rumah biasa," jawab Lala. Jawaban itu membuat Ratri tertawa kecil. "Rumah biasa?" Ia membawa tubuh kecil anaknya ke pangkuan, mencium rambutnya yang bau sampo stroberi. Di meja makan, Damar sedang mengiris pepaya. "Gimana?" tanyanya. Ratri duduk, melepas napas panjang yang baru terasa setelah keluar dari rumah orang tuanya. "Enggak selesai," katanya, lalu setelah jeda menambahkan, "tapi kali ini enggak juga balik ke kabur." Damar mengangguk, seolah itu sudah cukup untuk hari ini. Saat makan malam, Ratri menceritakan garis besarnya. Damar mendengarkan, sesekali melirik Lala yang sibuk mengaduk nasi menjadi bentuk aneh. Ketika Ratri selesai, suaminya berkata, "Berarti sekarang bukan cuma soal mempertahankan bagian, ya?" Ratri menatap pepaya di piringnya. "Iya," katanya pelan. "Mungkin dari awal juga bukan cuma itu." Pengakuan itu terasa berat sekaligus melegakan. Selama berminggu-minggu ia marah pada kemungkinan bahwa tanah dan rumah bisa digeser ke satu nama melalui alasan praktis. Kemarahan itu benar dan perlu. Tapi di baliknya ada hal lain yang lebih tua. Kelelahan menjadi anak yang diasumsikan bisa memahami tanpa diberi ruang yang cukup untuk bertanya. Kelelahan melihat bantuan dan kedekatan pelan-pelan berubah menjadi dasar legitimasi. Kelelahan pada seluruh bentuk keluarga yang menganggap diam sebagai bukti dewasa. Dengan draft baru, buku catatan, dan percakapan yang belum tuntas itu, semua kelelahan lama tidak hilang. Hanya saja kini ia tidak lagi tersembunyi sepenuhnya di balik satu isu warisan. Malam ketika Lala sudah tidur dan lampu kamar diredupkan, Ratri membuka foto terbaru draft keluarga di ponselnya. Ia memperbesar bagian yang memuat kata persetujuan tertulis seluruh pihak, lalu bagian tentang kontribusi yang diakui sebagai tanggung jawab keluarga. Di bawah cahaya redup, kata-kata itu tampak lebih tenang daripada saat dibaca di meja makan, padahal ia tahu ketenangannya palsu kalau dipisahkan dari orang-orang yang harus hidup di sekitarnya. Ia menutup foto itu, lalu membuka grup keluarga. Belum ada pesan baru selain ucapan Farid terima kasih tadi siang dan balasan singkat dari Bapak, "Iya." Sederhana sekali. Hampir kosong. Tetapi justru di kesederhanaan itu Ratri merasakan sisa-sisa hari ini menempel. Bapaknya, yang menulis ulang poin-poin dengan tangan sendiri, ibunya yang akhirnya mengakui tahu bahwa sedikit gaduh bukan selalu paling adil, meski tetap takut pada capek. Yuda yang, dengan cara yang masih kaku, mulai bicara tentang kontrol Bapak, sebagai beban yang bisa dibagi, bukan tiket ke lahan samping. Mira yang beberapa kali memilih kalimat yang menahan situasi dari kemiringan.
Farid yang dari jauh tetap berusaha tidak menghilang ke dalam alasan jarak. Semua belum selesai. Namun mungkin keluarga memang jarang selesai dalam arti yang bersih. Ia lebih sering bergerak dari satu bentuk rawan ke bentuk rawan lain yang sedikit lebih bisa ditanggung. Sebelum tidur, Ratri mematikan lampu kamar dan berbaring di samping Lala. Dari luar terdengar suara motor lewat, lalu anjing menyalak sebentar, lalu sunyi. Di dalam sunyi itu, ia membayangkan rumah orang tuanya. Meja makan yang tadi dipenuhi kertas kini mungkin sudah dibersihkan, map karton coklat tersimpan di lemari pendek dekat jendela, buku biru tua diletakkan ibunya di rak atas agar tidak terselip, bapaknya mungkin sudah tidur miring dengan napas berat kecil yang terdengar sampai ke ruang tengah. Tanah samping itu sendiri tetap kosong malam ini, masih dengan pohon jambu, jemuran pipa, dan gudang sempitnya. Tidak ada pagar baru. Tidak ada patok yang ditancapkan, tidak ada pembangunan apa-apa. Tapi Ratri tahu mulai besok tanah itu tidak akan lagi mereka lihat dengan mata yang sama seperti beberapa bulan lalu. Bukan karena nilainya berubah, melainkan karena mereka kini telah memberi nama lebih jujur pada banyak hal di sekitarnya, jasa, capek, hak, kebiasaan, takut kehilangan, takut dimanfaatkan, takut dianggap rakus, takut dianggap tak tahu berterima kasih. Nama-nama itu tidak akan otomatis membuat mereka lebih baik satu sama lain. Kadang malah bisa membuat orang lebih canggung. Tetapi tanpa nama-nama itu, semua hanya akan kembali menjadi kebaikan yang menuntut imbalan diam-diam atau keberatan yang disuruh malu sendiri. Pagi hari berikutnya, saat bangun lebih awal dari Damar dan Lala, Ratri berdiri dekat jendela kontrakan memandang gang yang masih sepi. Ia tidak merasa damai. Ia juga tidak merasa menang. Yang ia rasakan lebih sulit dijelaskan, semacam ruang baru di dalam dirinya, tempat ia tidak perlu terus memilih antara menjaga haknya atau menjaga hubungan seolah keduanya tak mungkin duduk di kursi yang sama. Ruang itu belum besar, mungkin bahkan gampang menyempit lagi kalau nanti surat keluarga tersendat, kalau Yuda kembali merasa paling terbebani, kalau Farid mendadak sulit dihubungi, kalau ibu sekali lagi lebih memilih bentuk yang paling sedikit gaduh, semua itu masih mungkin. Namun sekarang, setidaknya, ia tahu bahwa diam bukan satu-satunya cara dianggap berbakti, dan keberatan tidak harus selalu berarti serakah. Ia juga tahu bahwa keadilan yang ia bayangkan tidak akan pernah datang tanpa membuat seseorang capek, termasuk dirinya sendiri. Kesadaran itu tidak indah, tetapi ia terasa lebih jujur daripada banyak nasihat keluarga yang pernah ia dengar. Ponselnya bergetar. Pesan dari Yuda, singkat sekali. Tanggal kontrol Bapak kemungkinan 12, nanti aku kabari jam pastinya. Ratri membaca pesan itu 2 kali, ia tidak buru-buru membalas. Bukan karena ingin menunjukkan jarak, melainkan karena ia mau memastikan jawabannya tidak datang dari sisa-sisa posisi lama. Akhirnya ia menulis, "Oke, kalau jadwal kantor bisa kuatur, aku ikut." Sesudah pesan terkirim, ia menyimpan ponsel dan tetap berdiri di jendela beberapa saat lagi. Gang mulai ramai pelan-pelan. Penjual sayur lewat. Anak kecil di ujung rumah menangis karena tak mau mandi. Langit cerah, biasa saja. Ratri mengangkat napas panjang dan membiarkannya keluar perlahan. Tidak ada bunyi apa-apa yang menandai akhir sebuah perkara. Tidak ada perasaan besar yang datang menutup semuanya dengan rapi. Yang ada hanya pagi, pekerjaan, anak yang sebentar lagi bangun, suami yang akan membuat kopi, orang tua yang tetap menua dalam rumah yang belum berpindah tangan, saudara-saudara yang masih harus belajar membedakan mana bantuan, mana hak, mana rasa capek, dan mana kesempatan yang terlalu mudah dibenarkan. Di antara semua itu, Ratri merasa dirinya juga belum selesai. Mungkin ia tidak akan pernah selesai sepenuhnya dari kebiasaan memeriksa celah. Mungkin Yuda juga tidak akan pernah sepenuhnya lepas dari rasa bahwa kedekatan sehari-hari seharusnya berarti sesuatu yang lebih. Tetapi kini, ketika ia membayangkan meja makan rumah orang tuanya dengan buku biru tua di atasnya, ia tidak lagi hanya melihat ancaman. Ia juga melihat kemungkinan kecil bahwa keluarga mereka, meski terlambat dan dengan bahasa yang kasar, sedang belajar satu hal yang selama ini selalu mereka hindari, bahwa agar sebuah rumah tetap bisa ditinggali bersama, kasih sayang kadang harus berani duduk bersebelahan dengan batas, dan bahwa batas yang diucapkan tidak selalu memiskinkan hubungan kadang. Justru itulah satu-satunya cara supaya hubungan tidak diam-diam berubah menjadi hutang yang diwariskan dari satu hati ke hati lain tanpa pernah selesai. Dihitung,